lomba lari pagi keliling Indonesia. Namun jika kemenangan Pilpres ditentukan dengan beradu gagasan, karya maupun rekam jejak, ia menyatakan bahwa dirinya siap. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Sebab Gubernur Jawa Tengah itu kerap lari pagi di sejumlah kota seusai ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut pertemuan kedua pemimpin partai itu akan dilakukan secepatnya. Menurut Puan, PDIP tak hanya bertemu dengan Prabowo saja, namun juga sejumlah ketua umum partai. Ia menyebut pertemuan itu akan dijadwalkan agar bisa segera terlaksana. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menilai Prabowo dan Megawati perlu bertemu. Menurutnya, pertemuan kedua pemimpin partai itu akan mendinginkan suasana di tengah tahun politik. Terlebih, Prabowo dan Megawati belum sempat bersilaturahmi setelah Idul Fitri tahun ini. Dasko mengatakan Gerindra juga tak keberatan jika pertemuan keduanya juga membahas hal di luar silaturahmi. Seperti diketahui, PDIP dan Gerindra sama-sama telah mengumumkan bakal calon presiden. PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara Gerindra tetap Prabowo Subianto. Belakangan, situasi perpolitikan cukup tegang setelah Prabowo bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Dalam pertemuan itu, Prabowo mendapat dukungan dari relawan Jokowi Gibran untuk menjadi capres. Namun, beberapa hari setelahnya, Gibran dipanggil oleh PDIP di Jakarta. Ia diberi nasihat agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak melakukan manuver politik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengunjungi Banten pada Sabtu 27 Mei hari ini. Kali ini Ganjar bertemu dengan ribuan kader dari partai berlambang banteng tersebut. Ia memberi semangat kepada kader DPD PDIP Banten agar bisa bangkit seusai kalah dalam Pilpres 2019 silam. Menurut Ganjar, kekalahan tersebut harus dijadikan pelajaran. Ia menambahkan kader PDIP tak boleh cengeng atas kekalahan. Sebaliknya, para kader harus semangat layaknya banteng untuk bangkit kembali. Diketahui pada Pilpres 2019, PDIP mengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai capres-cawapres. Pasangan ini mendapatkan 2 juta lebih suara atau 38,48% suara sah di Banten. Sedangkan kompetitor mereka yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 4 juta lebih suara atau 61,52% dari suara sah. Selain memberi semangat, Ganjar juga mengatakan kemenangan PDIP di Banten bisa membawa perubahan khususnya mencetak kader unggul yang banyak. Dalam kesempatan itu, Ganjar kembali menekankan bahwa dirinya hanyalah kader biasa yang diamanahi menjadi bakal capres. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas tugas tersebut. Menurut Ganjar, penunjukan dirinya sebagai bakal capres menjadi bukti bahwa PDIP memberi kesempatan bagi setiap kader. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo tampak membalas sindiran Anies Baswedan melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di kawasan alun-alun Serang, Banten pada Minggu 28 Mei. Seperti diketahui, kaos hitam Ganjar kala itu bertuliskan kalimat yang menyatakan, apabila seseorang hendak sehat maka pihaknya menyarankan untuk berolahraga. Terkait tulisan kaos tersebut, Ganjar Pranowo mengaku tak menyindir Anies Baswedan. Dilansir dari Kompas.com, Ganjar Pranowo menyatakan kaos tersebut digunakannya lantaran untuk memberi dorongan untuk masyarakat agar berolahraga. Lantas hal tersebut turut menjadi alasannya mengapa memilih melakukan olahraga lari pagi sebagai metode berkampanye menjelang Pilpres 2024. Pasalnya dengan memberikan contoh lari pagi, kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Lebih lanjut, Ganjar Pranowo mengaku bahagia lantaran banyak masyarakat yang antusias dengan kunjungannya di kota Serang. Diketahui sebelumnya menjelang Pilpres 2024, Ganjar juga sempat berkampanye dengan cara yang sama. Namun di lokasi yang berbeda, yakni di Jakarta, Bandung, dan Manado. Atas metode kampanye yang kerap dilakukan Ganjar lantas membuat Anies Baswedan melayangkan sindiran kepadanya.
yakni Anies Baswedan sempat menyatakan siap menghadapi kekalahan apabila beradu lari pagi. Namun Anies Baswedan akan siap meladeni pesaingnya apabila hendak beradu gagasan. Terima kasih. Saya terima ini sebagai jendela mata. Bakal calon presiden 2024 yang diusung PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo menjalani agenda pertemuan dengan para relawan di Banten. Dalam pertemuan yang digelar pada Sabtu 27 Mei 2023, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu meresmikan sekretariat bersama atau Sekber relawan Ganjar Pranowo di Pakupatan Kota Serang. Diketahui usai meresmikan sekretariat bersama, Ketua Tim Pemenangan Relawan Ganjar yakni Lindung Nainggolan memberikan hadiah yang cukup menarik perhatian. Yakni bacalan Presiden Indonesia diberi cenderamata berupa golok. Lantas raut wajah Ganjar Pranowo ketika menerima golok tersebut tampak kaget. Merespons hal tersebut, Ganjar menyatakan hadiah golok diberikan kepadanya sebagai simbol kekuatan. Seperti diketahui gelaran acara peresmian Sekber kala itu, Ganjar Pranowo turut didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan yakni Ahmad Basarah. Adapun gelaran acara tersebut juga dihadiri sekira 105 organisasi yang menjadi relawan Ganjar Pranowo. Para relawan yakin dan berkomitmen memberi dukungan serta memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Memberikan ini sebagai alat. Kami adalah alat membantu masyarakat biar cita-cita kita tercapai. Kami dari relawan semua yang ada di Banten memberikan ini sebagai jendela mata. Terima kasih. Saya terima ini sebagai jendela mata, sebagai lambang kekuatan, bukan lambang kekerasan. Baik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kembali mengisi akhir pekan dengan berolahraga lari pagi bersama masyarakat di sekitaran alun-alun Kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP.
Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Auditorium UMS Solo. Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Sementara itu untuk tujuan kedatangan ke Solo diakui Puan lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapil lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif. Sebelumnya Puan Maharani menanggapi terkait penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP, termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu kandidat yang digadang akan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dinilai kian menambah daya elektoral Erick untuk diusung sebagai cawapres. Hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya semakin membuat citra positif Erick Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan dalam survei tersebut muncul nama Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Adapun persentase nama Budi Gunawan berada di 7,6%. Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arwani Tomafi menyebut partainya mengusulkan Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ia pun menuturkan Sandiaga Uno merupakan satu di antara tokoh yang dalam hasil surveinya cukup bagus. Dirinya juga menjelaskan P3 telah melakukan komunikasi dengan Menparekraf tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya akan memantapkan bacawa pres Ganjar pada Juni 2023. Arwani mengatakan langkah memantapkan cawapres Ganjar itu adalah buah kerjasama politik antara P3 dan PDIP.
Ucapan bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Anies Baswedan soal adu gagasan dan adu lari telah sampai di telinga Ganjar Pranowo. Namun baca pres PDIP itu mengaku tidak merasa tersindir dengan ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan itu disampaikan Ganjar ketika dijumpai saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023 pagi tadi. Ganjar mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan. Untuk diketahui, kaos yang dikenakan Gubernur Jawa Tengah itu bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Lebih jauh, Ganjar Pranowo enggan mengomentari perkataan Anies. Seperti diketahui, sebelumnya Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya saat pidato dalam acara Hari Ulang Tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei lalu. Dia bahkan menggunakan satir siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir oleh ucapan baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan yang mengatakan, kalau adu lari pagi siap kalah, tapi adu gagasan akan siap meladeni. Ganjar mengatakan, ucapan tersebut hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu, 28 Mei 2023. Kaos yang ia kenakan bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Dia bahkan menggunakan satire siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden, Pilpres, 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab, kata Anies, ada harapan agar kontestasi pemilihan presiden, Pilpres, ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan ke Ganjar, yang kerap lari pagi di sejumlah kota usai ia ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP. Pengamat menilai Presiden Joko Widodo sulit untuk menguasai bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo karena ada pengaruh kuat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Untuk itu Presiden Jokowi nampak lebih condong memberikan dukungan pada Prabowo Subianto.
Hal inilah yang membuat Jokowi terlihat seperti bermain dua kaki demi mengamankan kepentingannya. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah seperti dikutip dari Tribun News Sabtu 27 Mei. Deddy mengatakan Jokowi berupaya mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Hal ini dengan harapan Prabowo lebih loyal dari Ganjar bila kemudian terpilih. Deddy menilai Jokowi saat ini bermain dua kaki yakni mendukung Ganjar dan juga Prabowo. Jokowi hadir dalam deklarasi Ganjar sebagai capres bahkan rela terbang ke Bogor, padahal kala itu ia sedang berada di Solo untuk menghabiskan libur lebaran. Namun di sisi lain, ia merestui relawannya untuk mendukung Prabowo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tria Politika, Agung Baskoro, mengatakan Jokowi tentu mendukung Prabowo dengan pertimbangan elektabilitasnya. Relasi antara Jokowi dan Prabowo sudah terjalin sejak 2012 lalu saat mantan wali kota Solo itu maju Pilgub DKI. Kemudian berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019, namun dalam kontestasi ini, keduanya menjadi rival. Barulah selesai Pilpres 2019, Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke kabinetnya. Agung mengatakan Jokowi tak lebih dari petugas partai di hadapan PDIP. Namun di sisi Gerindra, ia dianggap sebagai kingmaker. Beda perlakuan tersebut yang otomatis memberi rasa kenyamanan bagi Jokowi. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berkomentar bahwa Presiden Jokowi diduga memberikan sejumlah sinyal mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Pasalnya, menurutnya sinyal itu ditandai dengan sikap anak-anak Jokowi belakangan ini, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Bahkan nama Prabowo Subianto pun muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Seperti dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Mei 2023, Agung mengatakan bahwa sinyal itu ditandai dengan sikap Gibran dan Kaisang belakangan ini. Hal itu pun menurutnya belum ditambah kode-kode politik yang ditebar oleh Gibran dan Kaisang soal dukungan eksplisit kepada Prabowo sebagaimana Jokowi. Bahkan nama Prabowo Subianto muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Sehingga menurutnya semakin masuk akal bila saat musra beberapa waktu lalu, bukan hanya nama Ganjar yang mengemuka, namun juga ada nama Prabowo dan Airlangga Hartarto. Menurut Agung, sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto itu muncul lantaran relasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo memang sudah terjalin lama saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Lalu berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019 ketika Prabowo menjadi rival Jokowi dalam kontestasi. Menurut Agung, hal tersebut juga semakin memperkuat chemistry antara Prabowo dengan Jokowi. Sementara di saat yang sama, menurut Agung, Presiden Jokowi tak lebih hanya sebagai petugas partai di hadapan PDIP. Sementara di sisi Gerindra, Jokowi ditempatkan dalam posisi sebagai kingmaker. Agung berpendapat beda perlakuan tersebut otomatis memberi rasa kenyamanan yang berbeda bagi Jokowi. Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak beri kritik keras bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan yang menyerang Presiden Joko Widodo. Diketahui sebelumnya Anies kedapatan membandingkan pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi. Karenanya Gilbert pun mengaku merasa aneh terhadap Anies yang menurutnya tak mampu bekerja untuk sebuah kota besar, yakni pada saat memimpin Jakarta sebelumnya, namun malah mengkritik Jokowi. Kritikan tersebut disampaikan oleh Gilbert pada Sabtu 27 Mei 2023. Di situ Gilbert mengungkit kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta pada periode 2017 hingga tahun 2022 lalu. Ia pun menyinggung soal kemacetan ibu kota yang kini semakin parah. Menurutnya hal itu terjadi karena salah urus di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Oleh sebab itu Gilbert yang juga anggota Komisi B DPRD DKI ini merasa aneh bila Anies justru terus-terusan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Terlebih data yang disajikan oleh Anies tak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Menurut Gilbert, parahnya lagi hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Anies Baswedan.
Bakal calon presiden keluaran PDIP, Ganjar Pranowo memberikan pesan kepada relawannya di Serang, Banten. Pesan tersebut berisi untuk tidak membalas fitnah yang ada di sosial media. Ganjar meminta relawannya agar membalas isu miring di dunia maya dengan cara mendoakan yang baik untuk pembuat isu tersebut. Hal itu dikatakan oleh Ganjar saat berada di hadapan relawannya di Serang, Banten pada Sabtu 27 Mei 2023. Ganjar meminta agar relawannya mencari narasi dan cerita positif untuk membalas isu negatif di media sosial. Ia pun berjanji akan memberikan isu positif kepada relawan untuk disebarkan. Sebagai informasi, Ganjar dijadwalkan bersafari politik di Provinsi Banten selama 2 hari yakni 27 hingga 28 Mei 2023. Di situ ia akan menyapa sekitar 2.500 kader dan simpatisan partai di kantor DPD PDIP Banten yang terletak di Serang, Banten. Kemudian selain bertemu pengurus PDIP Banten, Ganjar dijadwalkan bertemu dengan jajaran pengurus Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Banten. Adapun diketahui PPP telah resmi menyatakan mendukung Ganjar sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Dukungan tersebut dicetuskan usai PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Ganjar pun juga menggelar kegiatan olahraga pagi bersama masyarakat di alun-alun Kota Serang. Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Surakarta pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI itu menyampaikan pesan rahasia dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pesan rahasia itu disampaikan oleh Puan saat makan malam bersama dengan Gibran. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran dan Puan Maharani menggelar makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, Gibran mengaku membicarakan banyak hal dengan Puan. Satu di antaranya terkait permasalahannya yang bertemu dengan Prabowo di Solo beberapa waktu lalu. Meski begitu, Gibran menegaskan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai, baik dengan Sekretaris Jenderal PDIP maupun dengan DPP PDIP. Terlebih dengan kedatangan Puan di Solo membuat permasalahan tersebut sudah selesai dari berbagai lapisan partai. Meski begitu, Gibran menyebut bahwa dirinya mendapat pesan rahasia dari Megawati yang disampaikan oleh Puan. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu tidak menjelaskan secara rinci pesan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI tersebut. Ia menyebut pesan itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran pun menyebut pesan tersebut sebagai rahasia. Di sisi lain, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Agenda itu pun akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Bakal calon presiden atau baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjawab sindiran dari Anies Baswedan. Jawaban itu disampaikan olehnya melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam kaos itu tertulis, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Diketahui bahwa Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa dirinya akan kalah dalam Pilpres jika beradu lari pagi. Namun ia siap meladeni apabila beradu gagasan. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 28 Mei, Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tersindir oleh ucapan Anies Baswedan tersebut. Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab melalui tulisan di kaosnya. Ia menyebut bahwa tulisan di kaosnya mengajak untuk semua orang menjadi sehat dengan berolahraga. Sebelumnya, Anies menyampaikan sindiran itu saat pidato acara HUT ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab ia berharap agar kontestasi pemilihan presiden ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan.
Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Namun jika kemenangan Pilpres ditentukan dengan beradu gagasan, karya maupun rekam jejak, ia menyatakan bahwa dirinya siap. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Sebab Gubernur Jawa Tengah itu kerap lari pagi di sejumlah kota seusai ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut pertemuan kedua pemimpin partai itu akan dilakukan secepatnya. Menurut Puan, PDIP tak hanya bertemu dengan Prabowo saja, namun juga sejumlah ketua umum partai. Ia menyebut pertemuan itu akan dijadwalkan agar bisa segera terlaksana. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menilai Prabowo dan Megawati perlu bertemu. Menurutnya, pertemuan kedua pemimpin partai itu akan mendinginkan suasana di tengah tahun politik. Terlebih, Prabowo dan Megawati belum sempat bersilaturahmi setelah Idul Fitri tahun ini. Dasko mengatakan Gerindra juga tak keberatan jika pertemuan keduanya juga membahas hal di luar silaturahmi. Seperti diketahui, PDIP dan Gerindra sama-sama telah mengumumkan bakal calon presiden. PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara Gerindra tetap Prabowo Subianto. Belakangan, situasi perpolitikan cukup tegang setelah Prabowo bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Dalam pertemuan itu, Prabowo mendapat dukungan dari relawan Jokowi Gibran untuk menjadi capres. Namun, beberapa hari setelahnya, Gibran dipanggil oleh PDIP di Jakarta. Ia diberi nasihat agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak melakukan manuver politik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengunjungi Banten pada Sabtu 27 Mei hari ini. Kali ini Ganjar bertemu dengan ribuan kader dari partai berlambang banteng tersebut. Ia memberi semangat kepada kader DPD PDIP Banten agar bisa bangkit seusai kalah dalam Pilpres 2019 silam. Menurut Ganjar, kekalahan tersebut harus dijadikan pelajaran. Ia menambahkan kader PDIP tak boleh cengeng atas kekalahan. Sebaliknya, para kader harus semangat layaknya banteng untuk bangkit kembali. Diketahui pada Pilpres 2019, PDIP mengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai capres-cawapres. Pasangan ini mendapatkan 2 juta lebih suara atau 38,48% suara sah di Banten. Sedangkan kompetitor mereka yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 4 juta lebih suara atau 61,52% dari suara sah. Selain memberi semangat, Ganjar juga mengatakan kemenangan PDIP di Banten bisa membawa perubahan khususnya mencetak kader unggul yang banyak. Dalam kesempatan itu, Ganjar kembali menekankan bahwa dirinya hanyalah kader biasa yang diamanahi menjadi bakal capres. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas tugas tersebut. Menurut Ganjar, penunjukan dirinya sebagai bakal capres menjadi bukti bahwa PDIP memberi kesempatan bagi setiap kader. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo tampak membalas sindiran Anies Baswedan melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di kawasan alun-alun Serang, Banten pada Minggu 28 Mei. Seperti diketahui, kaos hitam Ganjar kala itu bertuliskan kalimat yang menyatakan, apabila seseorang hendak sehat maka pihaknya menyarankan untuk berolahraga. Terkait tulisan kaos tersebut, Ganjar Pranowo mengaku tak menyindir Anies Baswedan. Dilansir dari Kompas.com, Ganjar Pranowo menyatakan kaos tersebut digunakannya lantaran untuk memberi dorongan untuk masyarakat agar berolahraga. Lantas hal tersebut turut menjadi alasannya mengapa memilih melakukan olahraga lari pagi sebagai metode berkampanye menjelang Pilpres 2024. Pasalnya dengan memberikan contoh lari pagi, kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Lebih lanjut, Ganjar Pranowo mengaku bahagia lantaran banyak masyarakat yang antusias dengan kunjungannya di Kota Serang.
Diketahui sebelumnya menjelang Pilpres 2024, Ganjar juga sempat berkampanye dengan cara yang sama. Namun di lokasi yang berbeda, yakni di Jakarta, Bandung, dan Manado. Atas metode kampanye yang kerap dilakukan Ganjar lantas membuat Anies Baswedan melayangkan sindiran kepadanya. Yakni Anies Baswedan sempat menyatakan siap menghadapi kekalahan apabila beradu lari pagi. Namun Anies Baswedan akan siap meladeni pesaingnya apabila hendak beradu gagasan. Terima kasih. Saya terima ini sebagai jendela mata. Bakal calon presiden 2024 yang diusung PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo menjalani agenda pertemuan dengan para relawan di Banten. Dalam pertemuan yang digelar pada Sabtu 27 Mei 2023, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu meresmikan sekretariat bersama atau Sekber relawan Ganjar Pranowo di Pakupatan Kota Serang. Diketahui usai meresmikan sekretariat bersama, Ketua Tim Pemenangan Relawan Ganjar yakni Lindung Nainggolan memberikan hadiah yang cukup menarik perhatian. Yakni Bacalon Presiden Indonesia diberi cenderamata berupa golok. Lantas raut wajah Ganjar Pranowo ketika menerima golok tersebut tampak kaget. Merespons hal tersebut, Ganjar menyatakan hadiah golok diberikan kepadanya sebagai simbol kekuatan. Seperti diketahui gelaran acara peresmian Sekber kala itu, Ganjar Pranowo turut didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan yakni Ahmad Basara. Adapun gelaran acara tersebut juga dihadiri sekira 105 organisasi yang menjadi relawan Ganjar Pranowo. Para relawan yakin dan berkomitmen memberi dukungan serta memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Memberikan ini sebagai alat. Kami adalah alat apa membantu masyarakat biar cita-cita kita tercapai. Kami dari relawan semua yang ada di Banten memberikan ini sebagai jendela mata. Terima kasih. Saya terima ini sebagai jendela mata, sebagai lambang kekuatan, bukan lambang kekerasan. Baik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kembali mengisi akhir pekan dengan berolahraga lari pagi bersama masyarakat di sekitaran alun-alun Kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo.
Bahkan, Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Auditorium UMS Solo. Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Sementara itu untuk tujuan kedatangan ke Solo diakui Puan lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapil lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif. Sebelumnya Puan Maharani menanggapi terkait penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP, termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu kandidat yang digadang akan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dinilai kian menambah daya elektoral Erick untuk diusung sebagai cawapres. Hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya semakin membuat citra positif Erick Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan dalam survei tersebut muncul nama Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Adapun persentase nama Budi Gunawan berada di 7,6%. Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arwani Tomafi menyebut partainya mengusulkan Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ia pun menuturkan Sandiaga
Uno merupakan satu di antara tokoh yang dalam hasil surveinya cukup bagus. Dirinya juga menjelaskan P3 telah melakukan komunikasi dengan Menparekraf tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya akan memantapkan bacawa pres Ganjar pada Juni 2023. Arwani mengatakan langkah memantapkan cawapres Ganjar itu adalah buah kerjasama politik antara P3 dan PDIP. Ucapan bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Anies Baswedan soal adu gagasan dan adu lari telah sampai di telinga Ganjar Pranowo. Namun baca pres PDIP itu mengaku tidak merasa tersindir dengan ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan itu disampaikan Ganjar ketika dijumpai saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023 pagi tadi. Ganjar mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan. Untuk diketahui, kaos yang dikenakan Gubernur Jawa Tengah itu bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Lebih jauh, Ganjar Pranowo enggan mengomentari perkataan Anies. Seperti diketahui, sebelumnya Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya saat pidato dalam acara Hari Ulang Tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei lalu. Dia bahkan menggunakan satir siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir oleh ucapan baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan yang mengatakan, kalau adu lari pagi siap kalah, tapi adu gagasan akan siap meladeni. Ganjar mengatakan, ucapan tersebut hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu, 28 Mei 2023. Kaos yang ia kenakan bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Dia bahkan menggunakan satire siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden, Pilpres, 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab, kata Anies, ada harapan agar kontestasi pemilihan presiden, Pilpres, ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan ke Ganjar, yang kerap lari pagi di sejumlah kota usai ia ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP.
pengamat menilai Presiden Joko Widodo sulit untuk menguasai bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo karena ada pengaruh kuat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Untuk itu, Presiden Jokowi nampak lebih condong memberikan dukungan pada Prabowo Subianto. Hal inilah yang membuat Jokowi terlihat seperti bermain dua kaki demi mengamankan kepentingannya. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah seperti dikutip dari Tribun News Sabtu 27 Mei. Deddy mengatakan Jokowi berupaya mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Hal ini dengan harapan Prabowo lebih loyal dari Ganjar bila kemudian terpilih. Deddy menilai Jokowi saat ini bermain dua kaki, yakni mendukung Ganjar dan juga Prabowo. Jokowi hadir dalam deklarasi Ganjar sebagai capres bahkan rela terbang ke Bogor, padahal kala itu ia sedang berada di Solo untuk menghabiskan libur lebaran. Namun di sisi lain, ia merestui relawannya untuk mendukung Prabowo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tria Politika, Agung Baskoro, mengatakan Jokowi tentu mendukung Prabowo dengan pertimbangan elektabilitasnya. Relasi antara Jokowi dan Prabowo sudah terjalin sejak 2012 lalu saat mantan wali kota Solo itu maju Pilgub DKI. Kemudian berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019, namun dalam kontestasi ini, keduanya menjadi rival. Barulah selesai Pilpres 2019, Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke kabinetnya. Agung mengatakan Jokowi tak lebih dari petugas partai di hadapan PDIP. Namun di sisi Gerindra, ia dianggap sebagai kingmaker. Beda perlakuan tersebut yang otomatis memberi rasa kenyamanan bagi Jokowi. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berkomentar bahwa Presiden Jokowi diduga memberikan sejumlah sinyal mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Pasalnya, menurutnya sinyal itu ditandai dengan sikap anak-anak Jokowi belakangan ini, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Bahkan nama Prabowo Subianto pun muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Seperti dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Mei 2023, Agung mengatakan bahwa sinyal itu ditandai dengan sikap Gibran dan Kaesang belakangan ini. Hal itu pun menurutnya belum ditambah kode-kode politik yang ditebar oleh Gibran dan Kaesang soal dukungan eksplisit kepada Prabowo sebagaimana Jokowi. Bahkan nama Prabowo Subianto muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Sehingga menurutnya semakin masuk akal bila saat musra beberapa waktu lalu, bukan hanya nama Ganjar yang mengemuka, namun juga ada nama Prabowo dan Airlangga Hartarto. Menurut Agung, sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto itu muncul lantaran relasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo memang sudah terjalin lama saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Lalu berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019 ketika Prabowo menjadi rival Jokowi dalam kontestasi. Menurut Agung, hal tersebut juga semakin memperkuat chemistry antara Prabowo dengan Jokowi. Sementara di saat yang sama, menurut Agung, Presiden Jokowi tak lebih hanya sebagai petugas partai di hadapan PDIP. Sementara di sisi Gerindra, Jokowi ditempatkan dalam posisi sebagai kingmaker. Agung berpendapat beda perlakuan tersebut otomatis memberi rasa kenyamanan yang berbeda bagi Jokowi. Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak beri kritik keras bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan yang menyerang Presiden Joko Widodo. Diketahui sebelumnya Anies kedapatan membandingkan pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi. Karenanya Gilbert pun mengaku merasa aneh terhadap Anies yang menurutnya tak mampu bekerja untuk sebuah kota besar, yakni pada saat memimpin Jakarta sebelumnya, namun malah mengkritik Jokowi. Kritikan tersebut disampaikan oleh Gilbert pada Sabtu 27 Mei 2023. Di situ Gilbert mengungkit kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta pada periode 2017 hingga tahun 2022 lalu. Ia pun menyinggung soal kemacetan ibu kota yang kini semakin parah. Menurutnya hal itu terjadi karena salah urus di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Oleh sebab itu Gilbert yang juga anggota Komisi B DPRD DKI ini merasa aneh bila Anies justru terus-terusan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Terlebih data yang disajikan oleh Anies tak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR.
Menurut Gilbert, parahnya lagi hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bakal calon presiden keluaran PDIP, Ganjar Pranowo memberikan pesan kepada relawannya di Serang, Banten. Pesan tersebut berisi untuk tidak membalas fitnah yang ada di sosial media. Ganjar meminta relawannya agar membalas isu miring di dunia maya dengan cara mendoakan yang baik untuk pembuat isu tersebut. Hal itu dikatakan oleh Ganjar saat berada di hadapan relawannya di Serang, Banten pada Sabtu 27 Mei 2023. Ganjar meminta agar relawannya mencari narasi dan cerita positif untuk membalas isu negatif di media sosial. Ia pun berjanji akan memberikan isu positif kepada relawan untuk disebarkan. Sebagai informasi, Ganjar dijadwalkan bersafari politik di Provinsi Banten selama 2 hari yakni 27 hingga 28 Mei 2023. Di situ ia akan menyapa sekitar 2.500 kader dan simpatisan partai di kantor DPD PDIP Banten yang terletak di Serang, Banten. Kemudian selain bertemu pengurus PDIP Banten, Ganjar dijadwalkan bertemu dengan jajaran pengurus Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Banten. Adapun diketahui PPP telah resmi menyatakan mendukung Ganjar sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Dukungan tersebut dicetuskan usai PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Ganjar pun juga menggelar kegiatan olahraga pagi bersama masyarakat di alun-alun Kota Serang. Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Surakarta pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI itu menyampaikan pesan rahasia dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pesan rahasia itu disampaikan oleh Puan saat makan malam bersama dengan Gibran. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran dan Puan Maharani menggelar makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, Gibran mengaku membicarakan banyak hal dengan Puan. Satu di antaranya terkait permasalahannya yang bertemu dengan Prabowo di Solo beberapa waktu lalu. Meski begitu, Gibran menegaskan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai, baik dengan Sekretaris Jenderal PDIP maupun dengan DPP PDIP. Terlebih dengan kedatangan Puan di Solo membuat permasalahan tersebut sudah selesai dari berbagai lapisan partai. Meski begitu, Gibran menyebut bahwa dirinya mendapat pesan rahasia dari Megawati yang disampaikan oleh Puan. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu tidak menjelaskan secara rinci pesan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI tersebut. Ia menyebut pesan itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran pun menyebut pesan tersebut sebagai rahasia. Di sisi lain, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Agenda itu pun akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Bakal calon presiden atau baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjawab sindiran dari Anies Baswedan. Jawaban itu disampaikan olehnya melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam kaos itu tertulis, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Diketahui bahwa Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa dirinya akan kalah dalam Pilpres jika beradu lari pagi. Namun ia siap meladeni apabila beradu gagasan. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 28 Mei, Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tersindir oleh ucapan Anies Baswedan tersebut. Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab melalui tulisan di kaosnya. Ia menyebut bahwa tulisan di kaosnya mengajak untuk semua orang menjadi sehat dengan berolahraga. Sebelumnya, Anies menyampaikan sindiran itu saat pidato acara HUT ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat.
Sebab ia berharap agar kontestasi pemilihan presiden ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Namun jika kemenangan Pilpres ditentukan dengan beradu gagasan, karya maupun rekam jejak, ia menyatakan bahwa dirinya siap. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Sebab Gubernur Jawa Tengah itu kerap lari pagi di sejumlah kota seusai ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut pertemuan kedua pemimpin partai itu akan dilakukan secepatnya. Menurut Puan, PDIP tak hanya bertemu dengan Prabowo saja, namun juga sejumlah ketua umum partai. Ia menyebut pertemuan itu akan dijadwalkan agar bisa segera terlaksana. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menilai Prabowo dan Megawati perlu bertemu. Menurutnya, pertemuan kedua pemimpin partai itu akan mendinginkan suasana di tengah tahun politik. Terlebih, Prabowo dan Megawati belum sempat bersilaturahmi setelah Idul Fitri tahun ini. Dasko mengatakan Gerindra juga tak keberatan jika pertemuan keduanya juga membahas hal di luar silaturahmi. Seperti diketahui, PDIP dan Gerindra sama-sama telah mengumumkan bakal calon presiden. PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara Gerindra tetap Prabowo Subianto. Belakangan, situasi perpolitikan cukup tegang setelah Prabowo bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Dalam pertemuan itu, Prabowo mendapat dukungan dari relawan Jokowi Gibran untuk menjadi capres. Namun, beberapa hari setelahnya, Gibran dipanggil oleh PDIP di Jakarta. Ia diberi nasihat agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak melakukan manuver politik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengunjungi Banten pada Sabtu 27 Mei hari ini. Kali ini Ganjar bertemu dengan ribuan kader dari partai berlambang banteng tersebut. Ia memberi semangat kepada kader DPD PDIP Banten agar bisa bangkit seusai kalah dalam Pilpres 2019 silam. Menurut Ganjar, kekalahan tersebut harus dijadikan pelajaran. Ia menambahkan kader PDIP tak boleh cengeng atas kekalahan. Sebaliknya, para kader harus semangat layaknya banteng untuk bangkit kembali. Diketahui pada Pilpres 2019, PDIP mengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Capres-Cawapres. Pasangan ini mendapatkan 2 juta lebih suara atau 38,48% suara sah di Banten. Sedangkan kompetitor mereka yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 4 juta lebih suara atau 61,52% dari suara sah. Selain memberi semangat, Ganjar juga mengatakan kemenangan PDIP di Banten bisa membawa perubahan khususnya mencetak kader unggul yang banyak. Dalam kesempatan itu, Ganjar kembali menekankan bahwa dirinya hanyalah kader biasa yang diamanahi menjadi bakal capres. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas tugas tersebut. Menurut Ganjar, penunjukan dirinya sebagai bakal capres menjadi bukti bahwa PDIP memberi kesempatan bagi setiap kader. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo tampak membalas sindiran Anies Baswedan melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di kawasan alun-alun Serang, Banten pada Minggu 28 Mei. Seperti diketahui, kaos hitam Ganjar kala itu bertuliskan kalimat yang menyatakan, apabila seseorang hendak sehat maka pihaknya menyarankan untuk berolahraga. Terkait tulisan kaos tersebut, Ganjar Pranowo mengaku tak menyindir Anies Baswedan. Dilansir dari Kompas.com, Ganjar Pranowo menyatakan kaos tersebut digunakannya lantaran untuk memberi dorongan untuk masyarakat agar berolahraga. Lantas hal tersebut turut menjadi alasannya mengapa memilih melakukan olahraga lari pagi sebagai metode berkampanye menjelang Pilpres 2024. Pasalnya dengan memberikan contoh lari pagi, kesehatan masyarakat juga semakin membaik.
Lebih lanjut, Ganjar Pranowo mengaku bahagia lantaran banyak masyarakat yang antusias dengan kunjungannya di Kota Serang. Diketahui sebelumnya menjelang Pilpres 2024, Ganjar juga sempat berkampanye dengan cara yang sama. Namun di lokasi yang berbeda, yakni di Jakarta, Bandung, dan Manado. Atas metode kampanye yang kerap dilakukan Ganjar lantas membuat Anies Baswedan melayangkan sindiran kepadanya. Yakni Anies Baswedan sempat menyatakan siap menghadapi kekalahan apabila beradu lari pagi. Namun Anies Baswedan akan siap meladeni pesaingnya apabila hendak beradu gagasan. Terima kasih. Saya terima ini sebagai jendela mata. Bakal calon presiden 2024 yang diusung PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo menjalani agenda pertemuan dengan para relawan di Banten. Dalam pertemuan yang digelar pada Sabtu 27 Mei 2023, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu meresmikan Sekretariat Bersama atau Sekber relawan Ganjar Pranowo di Pakupatan Kota Serang. Diketahui usai meresmikan Sekretariat Bersama, Ketua Tim Pemenangan Relawan Ganjar yakni Lindung Nainggolan memberikan hadiah yang cukup menarik perhatian. Yakni calon Presiden Indonesia diberi cenderamata berupa golok. Lantas raut wajah Ganjar Pranowo ketika menerima golok tersebut tampak kaget. Merespons hal tersebut, Ganjar menyatakan hadiah golok diberikan kepadanya sebagai simbol kekuatan. Seperti diketahui gelaran acara peresmian Sekber kala itu, Ganjar Pranowo turut didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan yakni Ahmad Basarah. Adapun gelaran acara tersebut juga dihadiri sekira 105 organisasi yang menjadi relawan Ganjar Pranowo. Para relawan yakin dan berkomitmen memberi dukungan serta memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Memberikan ini sebagai alat. Kami adalah alat dapat membantu masyarakat biar cita-cita kita tercapai. Kami dari relawan semua yang ada di Banten memberikan ini sebagai jendela mata. Terima kasih. Saya terima ini sebagai jendela mata, sebagai lambang kekuatan, bukan lambang kekerasan. Baik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kembali mengisi akhir pekan dengan berolahraga lari pagi bersama masyarakat di sekitaran alun-alun Kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan, Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Auditorium UMS Solo. Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Sementara itu untuk tujuan kedatangan ke Solo diakui Puan lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapil lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif. Sebelumnya Puan Maharani menanggapi terkait penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP, termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu kandidat yang digadang akan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dinilai kian menambah daya elektoral Erick untuk diusung sebagai cawapres. Hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya semakin membuat citra positif Erick Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan dalam survei tersebut muncul nama Kepala Badan
Intelijen Negara Budi Gunawan. Adapun persentase nama Budi Gunawan berada di 7,6%. Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi menyebut partainya mengusulkan Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ia pun menuturkan Sandiaga Uno merupakan satu di antara tokoh yang dalam hasil surveinya cukup bagus. Dirinya juga menjelaskan P3 telah melakukan komunikasi dengan Menparekraf tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya akan memantapkan bacawa pres Ganjar pada Juni 2023. Arwani mengatakan langkah memantapkan cawapres Ganjar itu adalah buah kerjasama politik antara P3 dan PDIP. Ucapan bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Anies Baswedan soal adu gagasan dan adu lari telah sampai di telinga Ganjar Pranowo. Namun baca pres PDIP itu mengaku tidak merasa tersindir dengan ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan itu disampaikan Ganjar ketika dijumpai saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023 pagi tadi. Ganjar mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan. Untuk diketahui, kaos yang dikenakan Gubernur Jawa Tengah itu bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Lebih jauh, Ganjar Pranowo enggan mengomentari perkataan Anies. Seperti diketahui, sebelumnya Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya saat pidato dalam acara Hari Ulang Tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei lalu. Dia bahkan menggunakan satir siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir oleh ucapan baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan yang mengatakan, kalau adu lari pagi siap kalah, tapi adu gagasan akan siap meladeni. Ganjar mengatakan, ucapan tersebut hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu, 28 Mei 2023. Kaos yang ia kenakan bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Dia bahkan menggunakan satire siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden, Pilpres, 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab, kata Anies, ada harapan agar kontestasi pemilihan presiden, Pilpres, ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan ke Ganjar, yang kerap lari pagi di sejumlah kota usai ia ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP.
Pengamat menilai Presiden Joko Widodo sulit untuk menguasai bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo karena ada pengaruh kuat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Untuk itu, Presiden Jokowi nampak lebih condong memberikan dukungan pada Prabowo Subianto. Hal inilah yang membuat Jokowi terlihat seperti bermain dua kaki demi mengamankan kepentingannya. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah seperti dikutip dari Tribun News Sabtu 27 Mei. Deddy mengatakan Jokowi berupaya mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Hal ini dengan harapan Prabowo lebih loyal dari Ganjar bila kemudian terpilih. Deddy menilai Jokowi saat ini bermain dua kaki, yakni mendukung Ganjar dan juga Prabowo. Jokowi hadir dalam deklarasi Ganjar sebagai capres bahkan rela terbang ke Bogor, padahal kala itu ia sedang berada di Solo untuk menghabiskan libur lebaran. Namun di sisi lain, ia merestui relawannya untuk mendukung Prabowo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tria Politika, Agung Baskoro, mengatakan Jokowi tentu mendukung Prabowo dengan pertimbangan elektabilitasnya. Relasi antara Jokowi dan Prabowo sudah terjalin sejak 2012 lalu saat mantan wali kota Solo itu maju Pilgub DKI. Kemudian berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019, namun dalam kontestasi ini, keduanya menjadi rival. Barulah selesai Pilpres 2019, Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke kabinetnya. Agung mengatakan Jokowi tak lebih dari petugas partai di hadapan PDIP. Namun di sisi Gerindra, ia dianggap sebagai kingmaker. Beda perlakuan tersebut yang otomatis memberi rasa kenyamanan bagi Jokowi. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berkomentar bahwa Presiden Jokowi diduga memberikan sejumlah sinyal mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Pasalnya, menurutnya sinyal itu ditandai dengan sikap anak-anak Jokowi belakangan ini, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Bahkan nama Prabowo Subianto pun muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Seperti dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Mei 2023, Agung mengatakan bahwa sinyal itu ditandai dengan sikap Gibran dan Kaisang belakangan ini. Hal itu pun menurutnya belum ditambah kode-kode politik yang ditebar oleh Gibran dan Kaisang soal dukungan eksplisit kepada Prabowo sebagaimana Jokowi. Bahkan nama Prabowo Subianto muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Sehingga menurutnya semakin masuk akal bila saat musra beberapa waktu lalu, bukan hanya nama Ganjar yang mengemuka, namun juga ada nama Prabowo dan Airlangga Hartarto. Menurut Agung, sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto itu muncul lantaran relasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo memang sudah terjalin lama saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Lalu berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019 ketika Prabowo menjadi rival Jokowi dalam kontestasi. Menurut Agung, hal tersebut juga semakin memperkuat chemistry antara Prabowo dengan Jokowi. Sementara di saat yang sama, menurut Agung, Presiden Jokowi tak lebih hanya sebagai petugas partai di hadapan PDIP. Sementara di sisi Gerindra, Jokowi ditempatkan dalam posisi sebagai kingmaker. Agung berpendapat beda perlakuan tersebut otomatis memberi rasa kenyamanan yang berbeda bagi Jokowi. Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak beri kritik keras bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan yang menyerang Presiden Joko Widodo. Diketahui sebelumnya Anies kedapatan membandingkan pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi. Karenanya Gilbert pun mengaku merasa aneh terhadap Anies yang menurutnya tak mampu bekerja untuk sebuah kota besar, yakni pada saat memimpin Jakarta sebelumnya, namun malah mengkritik Jokowi. Kritikan tersebut disampaikan oleh Gilbert pada Sabtu 27 Mei 2023. Di situ Gilbert mengungkit kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta pada periode 2017 hingga tahun 2022 lalu. Ia pun menyinggung soal kemacetan ibu kota yang kini semakin parah. Menurutnya hal itu terjadi karena salah urus di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Oleh sebab itu Gilbert yang juga anggota Komisi B DPRD DKI ini merasa aneh bila Anies justru terus-terusan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Terlebih data yang disajikan oleh Anies tak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR.
Menurut Gilbert, parahnya lagi hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bakal calon presiden keluaran PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan pesan kepada relawannya di Serang, Banten. Pesan tersebut berisi untuk tidak membalas fitnah yang ada di sosial media. Ganjar meminta relawannya agar membalas isu miring di dunia maya dengan cara mendoakan yang baik untuk pembuat isu tersebut. Hal itu dikatakan oleh Ganjar saat berada di hadapan relawannya di Serang, Banten pada Sabtu 27 Mei 2023. Ganjar meminta agar relawannya mencari narasi dan cerita positif untuk membalas isu negatif di media sosial. Ia pun berjanji akan memberikan isu positif kepada relawan untuk disebarkan. Sebagai informasi, Ganjar dijadwalkan bersafari politik di Provinsi Banten selama 2 hari, yakni 27 hingga 28 Mei 2023. Di situ ia akan menyapa sekitar 2.500 kader dan simpatisan partai di kantor DPD PDIP Banten yang terletak di Serang, Banten. Kemudian selain bertemu pengurus PDIP Banten, Ganjar dijadwalkan bertemu dengan jajaran pengurus Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Banten. Adapun diketahui PPP telah resmi menyatakan mendukung Ganjar sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Dukungan tersebut dicetuskan usai PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Ganjar pun juga menggelar kegiatan olahraga pagi bersama masyarakat di alun-alun Kota Serang. Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakebuming Raka di Surakarta pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI itu menyampaikan pesan rahasia dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pesan rahasia itu disampaikan oleh Puan saat makan malam bersama dengan Gibran. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran dan Puan Maharani menggelar makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, Gibran mengaku membicarakan banyak hal dengan Puan. Satu di antaranya terkait permasalahannya yang bertemu dengan Prabowo di Solo beberapa waktu lalu. Meski begitu, Gibran menegaskan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai, baik dengan Sekretaris Jenderal PDIP maupun dengan DPP PDIP. Terlebih dengan kedatangan Puan di Solo membuat permasalahan tersebut sudah selesai dari berbagai lapisan partai. Meski begitu, Gibran menyebut bahwa dirinya mendapat pesan rahasia dari Megawati yang disampaikan oleh Puan. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu tidak menjelaskan secara rinci pesan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI tersebut. Ia menyebut pesan itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran pun menyebut pesan tersebut sebagai rahasia. Di sisi lain, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Agenda itu pun akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Bakal calon presiden atau baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjawab sindiran dari Anies Baswedan. Jawaban itu disampaikan olehnya melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam kaos itu tertulis, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Diketahui bahwa Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa dirinya akan kalah dalam Pilpres jika beradu lari pagi. Namun ia siap meladeni apabila beradu gagasan. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 28 Mei, Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tersindir oleh ucapan Anies Baswedan tersebut. Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab melalui tulisan di kaosnya. Ia menyebut bahwa tulisan di kaosnya mengajak untuk semua orang menjadi sehat dengan berolahraga. Sebelumnya, Anies menyampaikan sindiran itu saat pidato acara HUT ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan PP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS,
Partai Nasdem dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab ia berharap agar kontestasi pemilihan presiden ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Dan mengatasi Pilpres 2024 itu dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Namun menangan Pilpres ditentukan dengan beradu gagasan. Rekam ia menyatakan bahwa kini kepada Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah kerap lari pagi di sejumlah kota. Selesai baca. PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut pertemuan kedua pemimpin partai itu akan dilakukan secepatnya. Menurut Puan, PDIP tak hanya bertemu dengan Prabowo saja, namun juga sejumlah ketua umum partai. Ia menyebut pertemuan itu akan dijadwalkan agar bisa segera terlaksana. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menilai Prabowo dan Megawati perlu bertemu. Menurutnya, pertemuan kedua pemimpin partai itu akan mendinginkan suasana di tengah tahun politik. Terlebih, Prabowo dan Megawati belum sempat bersilaturahmi setelah Idul Fitri tahun ini. Dasko mengatakan Gerindra juga tak keberatan jika pertemuan keduanya juga membahas hal di luar silaturahmi. Seperti diketahui, PDIP dan Gerindra sama-sama telah mengumumkan bakal calon presiden. PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara Gerindra tetap Prabowo Subianto. Belakangan, situasi perpolitikan cukup tegang setelah Prabowo bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Dalam pertemuan itu, Prabowo mendapat dukungan dari relawan Jokowi Gibran untuk menjadi capres. Namun, beberapa hari setelahnya, Gibran dipanggil oleh PDIP di Jakarta. Ia diberi nasihat agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak melakukan manuver politik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengunjungi Banten pada Sabtu 27 Mei hari ini. Kali ini Ganjar bertemu dengan ribuan kader dari partai berlambang banteng tersebut. Ia memberi semangat kepada kader DPD PDIP Banten agar bisa bangkit seusai kalah dalam Pilpres 2019 silam. Menurut Ganjar, kekalahan tersebut harus dijadikan pelajaran. Ia menambahkan kader PDIP tak boleh cengeng atas kekalahan. Sebaliknya, para kader harus semangat layaknya banteng untuk bangkit kembali. Diketahui pada Pilpres 2019, PDIP mengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai capres-cawapres. Pasangan ini mendapatkan 2 juta lebih suara atau 38,48% suara sah di Banten. Sedangkan kompetitor mereka yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 4 juta lebih suara atau 61,52% dari suara sah. Selain memberi semangat, Ganjar juga mengatakan kemenangan PDIP di Banten bisa membawa perubahan khususnya mencetak kader unggul yang banyak. Dalam kesempatan itu, Ganjar kembali menekankan bahwa dirinya hanyalah kader biasa yang diamanahi menjadi bakal capres. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atas tugas tersebut. Menurut Ganjar, penunjukan dirinya sebagai bakal capres menjadi bukti bahwa PDIP memberi kesempatan bagi setiap kader. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo tampak membalas sindiran Anies Baswedan melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di kawasan alun-alun Serang, Banten pada Minggu 28 Mei. Seperti diketahui, kaos hitam Ganjar kala itu bertuliskan kalimat yang menyatakan, apabila seseorang hendak sehat maka pihaknya menyarankan untuk berolahraga. Terkait tulisan kaos tersebut, Ganjar Pranowo mengaku tak menyindir Anies Baswedan. Dilansir dari Kompas.com, Ganjar Pranowo menyatakan kaos tersebut digunakannya lantaran untuk memberi dorongan untuk masyarakat agar berolahraga. Lantas hal tersebut turut menjadi alasannya mengapa memilih melakukan olahraga lari pagi sebagai metode berkampanye menjelang Pilpres 2024. Pasalnya dengan memberikan contoh lari pagi, kesehatan masyarakat juga semakin membaik.
Lebih lanjut, Ganjar Pranowo mengaku bahagia lantaran banyak masyarakat yang antusias dengan kunjungannya di kota Serang. Diketahui sebelumnya menjelang Pilpres 2024, Ganjar juga sempat berkampanye dengan cara yang sama. Namun di lokasi yang berbeda, yakni di Jakarta, Bandung, dan Manado. Atas metode kampanye yang kerap dilakukan Ganjar lantas membuat Anies Baswedan melayangkan sindiran kepadanya. Yakni Anies Baswedan sempat menyatakan siap menghadapi kekalahan apabila beradu lari pagi. Namun Anies Baswedan akan siap meladeni pesaingnya apabila hendak beradu gagasan. Terima kasih. Saya terima ini sebagai cindera mata. Bakal calon presiden 2024 yang diusung PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo menjalani agenda pertemuan dengan para relawan di Banten. Dalam pertemuan yang digelar pada Sabtu 27 Mei 2023, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu meresmikan Sekretariat Bersama atau Sekber relawan Ganjar Pranowo di Pakupatan Kota Serang. Diketahui usai meresmikan Sekretariat Bersama, Ketua Tim Pemenangan Relawan Ganjar yakni Lindung Nainggolan memberikan hadiah yang cukup menarik perhatian. Yakni calon Presiden Indonesia diberi cenderamata berupa golok. Lantas raut wajah Ganjar Pranowo ketika menerima golok tersebut tampak kaget. Merespons hal tersebut, Ganjar menyatakan hadiah golok diberikan kepadanya sebagai simbol kekuatan. Seperti diketahui gelaran acara peresmian Sekber kala itu, Ganjar Pranowo turut didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan yakni Ahmad Basarah. Adapun gelaran acara tersebut juga dihadiri sekira 105 organisasi yang menjadi relawan Ganjar Pranowo. Para relawan yakin dan berkomitmen memberi dukungan serta memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Memberikan ini sebagai alat. Kami adalah alat apa membantu masyarakat biar cita-cita kita tercapai. Kami dari relawan semua yang ada di Banten memberikan ini sebagai cindera mata. Terima kasih. Saya terima ini sebagai cindera mata, sebagai lambang kekuatan, bukan lambang kekerasan. Baik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kembali mengisi akhir pekan dengan berolahraga lari pagi bersama masyarakat di sekitaran alun-alun kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan, Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di UMS Solo. Ketua DPR PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjung di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut ada sejumlah agenda, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Selain itu juga ikut menemani Rani yakni Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk jabat kepala daerah. Sementara itu untuk tujuan ke Solo, Puan lantaran jumlah di Solo mendapil lokasinya sebagai sebelumnya Puan Maharani menanggapi tabir Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui survei yang Kompas menuju Capres PDIP, Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP, termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu kandidat yang digadang akan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dinilai kian menambah daya elektoral Erick untuk diusung sebagai cawapres. Hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya semakin membuat citra positif Erick Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan dalam survei tersebut muncul nama Kepala Badan
dan Intelijen Negara Budi Gunawan. Adapun persentase nama Budi Gunawan berada di 7,6%. Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi menyebut partainya mengusulkan Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ia pun menuturkan Sandiaga Uno merupakan satu di antara tokoh yang dalam hasil surveinya cukup bagus. Dirinya juga menjelaskan P3 telah melakukan komunikasi dengan Menparekraf tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya akan memantapkan bacawa pres Ganjar pada Juni 2023. Arwani mengatakan langkah memantapkan cawapres Ganjar itu adalah buah kerjasama politik antara P3 dan PDIP. Ucapan bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Anies Baswedan soal adu gagasan dan adu lari telah sampai di telinga Ganjar Pranowo. Namun baca pres PDIP itu mengaku tidak merasa tersindir dengan ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan itu disampaikan Ganjar ketika dijumpai saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023 pagi tadi. Ganjar mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan. Untuk diketahui, kaos yang dikenakan Gubernur Jawa Tengah itu bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Lebih jauh, Ganjar Pranowo enggan mengomentari perkataan Anies. Seperti diketahui, sebelumnya Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya saat pidato dalam acara Hari Ulang Tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei lalu. Dia bahkan menggunakan satir siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir oleh ucapan baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan yang mengatakan, kalau adu lari pagi siap kalah, tapi adu gagasan akan siap meladeni. Ganjar mengatakan, ucapan tersebut hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu, 28 Mei 2023. Kaos yang ia kenakan bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Dia bahkan menggunakan satire siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden, Pilpres, 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab, kata Anies, ada harapan agar kontestasi pemilihan presiden, Pilpres, ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan ke Ganjar, yang kerap lari pagi di sejumlah kota usai ia ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP.
Presiden Joko Widodo sulit untuk menguasai bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo karena ada pengaruh kuat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Untuk itu, Presiden Jokowi nampak lebih condong memberikan dukungan pada Prabowo Subianto. Hal inilah yang membuat Jokowi terlihat seperti bermain dua kaki demi mengamankan kepentingannya. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah seperti dikutip dari Tribun News Sabtu 27 Mei. Deddy mengatakan Jokowi berupaya mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Hal ini dengan harapan Prabowo lebih loyal dari Ganjar bila kemudian terpilih. Deddy menilai Jokowi saat ini bermain dua kaki, yakni mendukung Ganjar dan juga Prabowo. Jokowi hadir dalam deklarasi Ganjar sebagai capres bahkan rela terbang ke Bogor, padahal kala itu ia sedang berada di Solo untuk menghabiskan libur lebaran. Namun di sisi lain, ia merestui relawannya untuk mendukung Prabowo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tria Politika, Agung Baskoro, mengatakan Jokowi tentu mendukung Prabowo dengan pertimbangan elektabilitasnya. Relasi antara Jokowi dan Prabowo sudah terjalin sejak 2012 lalu saat mantan wali kota Solo itu maju Pilgub DKI. Kemudian berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019, namun dalam kontestasi ini, keduanya menjadi rival. Barulah selesai Pilpres 2019, Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke kabinetnya. Agung mengatakan Jokowi tak lebih dari petugas partai di hadapan PDIP. Namun di sisi Gerindra, ia dianggap sebagai kingmaker. Beda perlakuan tersebut yang otomatis memberi rasa kenyamanan bagi Jokowi. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berkomentar bahwa Presiden Jokowi diduga memberikan sejumlah sinyal mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Pasalnya, menurutnya sinyal itu ditandai dengan sikap anak-anak Jokowi belakangan ini, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Bahkan nama Prabowo Subianto pun muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Seperti dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Mei 2023, Agung mengatakan bahwa sinyal itu ditandai dengan sikap Gibran dan Kaisang belakangan ini. Hal itu pun menurutnya belum ditambah kode-kode politik yang ditebar oleh Gibran dan Kaisang soal dukungan eksplisit kepada Prabowo sebagaimana Jokowi. Bahkan nama Prabowo Subianto muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Sehingga menurutnya semakin masuk akal bila saat musra beberapa waktu lalu, bukan hanya nama Ganjar yang mengemuka, namun juga ada nama Prabowo dan Airlangga Hartarto. Menurut Agung, sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto itu muncul lantaran relasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo memang sudah terjalin lama saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Lalu berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019 ketika Prabowo menjadi rival Jokowi dalam kontestasi. Menurut Agung, hal tersebut juga semakin memperkuat chemistry antara Prabowo dengan Jokowi. Sementara di saat yang sama, menurut Agung, Presiden Jokowi tak lebih hanya sebagai petugas partai di hadapan PDIP. Sementara di sisi Gerindra, Jokowi ditempatkan dalam posisi sebagai kingmaker. Agung berpendapat beda perlakuan tersebut otomatis memberi rasa kenyamanan yang berbeda bagi Jokowi. Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak beri kritik keras bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan yang menyerang Presiden Joko Widodo. Diketahui sebelumnya Anies kedapatan membandingkan pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi. Karenanya Gilbert pun mengaku merasa aneh terhadap Anies yang menurutnya tak mampu bekerja untuk sebuah kota besar, yakni pada saat memimpin Jakarta sebelumnya, namun malah mengkritik Jokowi. Kritikan tersebut disampaikan oleh Gilbert pada Sabtu 27 Mei 2023. Di situ Gilbert mengungkit kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta pada periode 2017 hingga tahun 2022 lalu. Ia pun menyinggung soal kemacetan ibu kota yang kini semakin parah. Menurutnya hal itu terjadi karena salah urus di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Oleh sebab itu Gilbert yang juga anggota Komisi B DPR
DPRD DKI ini merasa aneh bila Anies justru terus-terusan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Terlebih, data yang disajikan oleh Anies tak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Menurut Gilbert, parahnya lagi hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bakal calon presiden keluaran PDIP, Ganjar Pranowo memberikan pesan kepada relawannya di Serang, Banten. Pesan tersebut berisi untuk tidak membalas fitnah yang ada di sosial media. Ganjar meminta relawannya agar membalas isu miring di dunia maya dengan cara mendoakan yang baik untuk pembuat isu tersebut. Hal itu dikatakan oleh Ganjar saat berada di hadapan relawannya di Serang, Banten pada Sabtu 27 Mei 2023. Ganjar meminta agar relawannya mencari narasi dan cerita positif untuk membalas isu negatif di media sosial. Ia pun berjanji akan memberikan isu positif kepada relawan untuk disebarkan. Sebagai informasi, Ganjar dijadwalkan bersafari politik di Provinsi Banten selama 2 hari yakni 27 hingga 28 Mei 2023. Di situ ia akan menyapa sekitar 2.500 kader dan simpatisan partai di kantor DPD PDIP Banten yang terletak di Serang, Banten. Kemudian selain bertemu pengurus PDIP Banten, Ganjar dijadwalkan bertemu dengan jajaran pengurus Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Banten. Adapun diketahui PPP telah resmi menyatakan mendukung Ganjar sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Dukungan tersebut dicetuskan usai PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Ganjar pun juga menggelar kegiatan olahraga pagi bersama masyarakat di alun-alun Kota Serang. Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Surakarta pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI itu menyampaikan pesan rahasia dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pesan rahasia itu disampaikan oleh Puan saat makan malam bersama dengan Gibran. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran dan Puan Maharani menggelar makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, Gibran mengaku membicarakan banyak hal dengan Puan. Satu di antaranya terkait permasalahannya yang bertemu dengan Prabowo di Solo beberapa waktu lalu. Meski begitu, Gibran menegaskan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai, baik dengan Sekretaris Jenderal PDIP maupun dengan DPP PDIP. Terlebih dengan kedatangan Puan di Solo membuat permasalahan tersebut sudah selesai dari berbagai lapisan partai. Meski begitu, Gibran menyebut bahwa dirinya mendapat pesan rahasia dari Megawati yang disampaikan oleh Puan. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu tidak menjelaskan secara rinci pesan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI tersebut. Ia menyebut pesan itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran pun menyebut pesan tersebut sebagai rahasia. Di sisi lain, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Agenda itu pun akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Bakal calon presiden atau baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjawab sindiran dari Anies Baswedan. Jawaban itu disampaikan olehnya melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam kaos itu tertulis, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Diketahui bahwa Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa dirinya akan kalah dalam Pilpres jika beradu lari pagi. Namun ia siap meladeni apabila beradu gagasan. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 28 Mei, Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tersindir oleh ucapan Anies Baswedan tersebut. Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab melalui tulisan di kaosnya. Ia menyebut bahwa tulisan di kaosnya mengajak untuk semua orang menjadi sehat dengan berolahraga.
Sebelumnya, Anies menyampaikan sindiran itu saat pidato acara HUT ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab ia berharap agar kontestasi pemilihan presiden ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Namun jika kemenangan Pilpres ditentukan dengan beradu gagasan, karya maupun rekam jejak, ia menyatakan bahwa dirinya siap. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Sebab Gubernur Jawa Tengah itu kerap lari pagi di sejumlah kota seusai ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut pertemuan kedua pemimpin partai itu akan dilakukan secepatnya. Menurut Puan, PDIP tak hanya bertemu dengan Prabowo saja, namun juga sejumlah ketua umum partai. Ia menyebut pertemuan itu akan dijadwalkan agar bisa segera terlaksana. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menilai Prabowo dan Megawati perlu bertemu. Menurutnya, pertemuan kedua pemimpin partai itu akan mendinginkan suasana di tengah tahun politik. Terlebih, Prabowo dan Megawati belum sempat bersilaturahmi setelah Idul Fitri tahun ini. Dasko mengatakan Gerindra juga tak keberatan jika pertemuan keduanya juga membahas hal di luar silaturahmi. Seperti diketahui, PDIP dan Gerindra sama-sama telah mengumumkan bakal calon presiden. PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara Gerindra tetap Prabowo Subianto. Belakangan, situasi perpolitikan cukup tegang setelah Prabowo bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Dalam pertemuan itu, Prabowo mendapat dukungan dari relawan Jokowi Gibran untuk menjadi capres. Namun, beberapa hari setelahnya, Gibran dipanggil oleh PDIP di Jakarta. Ia diberi nasihat agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak melakukan manuver politik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengunjungi Banten pada Sabtu 27 Mei hari ini. Kali ini Ganjar bertemu dengan ribuan kader dari partai berlambang banteng tersebut. Ia memberi semangat kepada kader DPD PDIP Banten agar bisa bangkit seusai kalah dalam Pilpres 2019 silam. Menurut Ganjar, kekalahan tersebut harus dijadikan pelajaran. Ia menambahkan kader PDIP tak boleh cengeng atas kekalahan. Sebaliknya, para kader harus semangat layaknya banteng untuk bangkit kembali. Diketahui pada Pilpres 2019, PDIP mengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Capres-Cawapres. Pasangan ini mendapatkan 2 juta lebih suara atau 38,48% suara sah di Banten. Sedangkan kompetitor mereka yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 4 juta lebih suara atau 61,52% dari suara sah. Selain memberi semangat, Ganjar juga mengatakan kemenangan PDIP di Banten bisa membawa perubahan khususnya mencetak kader unggul yang banyak. Dalam kesempatan itu, Ganjar kembali menekankan bahwa dirinya hanyalah kader biasa yang diamanahi menjadi bakal capres. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas tugas tersebut. Menurut Ganjar, penunjukan dirinya sebagai bakal capres menjadi bukti bahwa PDIP memberi kesempatan bagi setiap kader. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo tampak membalas sindiran Anies Baswedan melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di kawasan alun-alun Serang, Banten pada Minggu 28 Mei. Seperti diketahui, kaos hitam Ganjar kala itu bertuliskan kalimat yang menyatakan, apabila seseorang hendak sehat maka pihaknya menyarankan untuk berolahraga. Terkait tulisan kaos tersebut, Ganjar Pranowo mengaku tak menyindir Anies Baswedan.
Dilansir dari Kompas.com, Ganjar Pranowo menyatakan kaos tersebut digunakannya lantaran untuk memberi dorongan untuk masyarakat agar berolahraga. Lantas hal tersebut turut menjadi alasannya mengapa memilih melakukan olahraga lari pagi sebagai metode berkampanye menjelang Pilpres 2024. Pasalnya dengan memberikan contoh lari pagi, kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Lebih lanjut, Ganjar Pranowo mengaku bahagia lantaran banyak masyarakat yang antusias dengan kunjungannya di Kota Serang. Diketahui sebelumnya menjelang Pilpres 2024, Ganjar juga sempat berkampanye dengan cara yang sama. Namun di lokasi yang berbeda, yakni di Jakarta, Bandung, dan Manado. Atas metode kampanye yang kerap dilakukan Ganjar lantas membuat Anies Baswedan melayangkan sindiran kepadanya. Yakni Anies Baswedan sempat menyatakan siap menghadapi kekalahan apabila beradu lari pagi. Namun Anies Baswedan akan siap meladeni pesaingnya apabila hendak beradu gagasan. Terima kasih. Saya terima ini sebagai cindera mata. Bakal calon presiden 2024 yang diusung PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo menjalani agenda pertemuan dengan para relawan di Banten. Dalam pertemuan yang digelar pada Sabtu 27 Mei 2023, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu meresmikan Sekretariat Bersama atau Sekber relawan Ganjar Pranowo di Pakupatan Kota Serang. Diketahui usai meresmikan Sekretariat Bersama, Ketua Tim Pemenangan Relawan Ganjar yakni Lindung Nainggolan memberikan hadiah yang cukup menarik perhatian. Yakni calon Presiden Indonesia diberi cenderamata berupa golok. Lantas raut wajah Ganjar Pranowo ketika menerima golok tersebut tampak kaget. Merespons hal tersebut, Ganjar menyatakan hadiah golok diberikan kepadanya sebagai simbol kekuatan. Seperti diketahui gelaran acara peresmian Sekber kala itu, Ganjar Pranowo turut didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan yakni Ahmad Basarah. Adapun gelaran acara tersebut juga dihadiri sekira 105 organisasi yang menjadi relawan Ganjar Pranowo. Para relawan yakin dan berkomitmen memberi dukungan serta memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Memberikan ini sebagai alat. Kami adalah alat dapat membantu masyarakat biar cita-cita kita tercapai. Kami dari relawan semua yang ada di Banten memberikan ini sebagai cindera mata. Terima kasih. Saya terima ini sebagai cindera mata, sebagai lambang kekuatan, bukan lambang kekerasan. Baik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kembali mengisi akhir pekan dengan berolahraga lari pagi bersama masyarakat di sekitaran alun-alun Kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan, Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Auditorium UMS Solo. Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Sementara itu untuk tujuan kedatangan ke Solo diakui Puan lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapil lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif. Sebelumnya Puan Maharani menanggapi terkait penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP, termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu kandidat yang digadang akan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dinilai kian menambah daya elektoral Erick untuk diusung sebagai cawapres. Hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya semakin membuat citra positif Erick Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden.
Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan dalam survei tersebut muncul nama Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Adapun persentase nama Budi Gunawan berada di 7,6%. Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arwani Tomafi menyebut partainya mengusulkan Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ia pun menuturkan Sandiaga Uno merupakan satu di antara tokoh yang dalam hasil surveinya cukup bagus. Dirinya juga menjelaskan P3 telah melakukan komunikasi dengan Menparekraf tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya akan memantapkan bacawa pres Ganjar pada Juni 2023. Arwani mengatakan langkah memantapkan cawapres Ganjar itu adalah buah kerjasama politik antara P3 dan PDIP. Ucapan bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Anies Baswedan soal adu gagasan dan adu lari telah sampai di telinga Ganjar Pranowo. Namun baca pres PDIP itu mengaku tidak merasa tersindir dengan ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan itu disampaikan Ganjar ketika dijumpai saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023 pagi tadi. Ganjar mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan. Untuk diketahui, kaos yang dikenakan Gubernur Jawa Tengah itu bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Lebih jauh, Ganjar Pranowo enggan mengomentari perkataan Anies. Seperti diketahui, sebelumnya Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya saat pidato dalam acara Hari Ulang Tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei lalu. Dia bahkan menggunakan satir siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir oleh ucapan baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan yang mengatakan, kalau adu lari pagi siap kalah, tapi adu gagasan akan siap meladeni. Ganjar mengatakan, ucapan tersebut hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu, 28 Mei 2023. Kaos yang ia kenakan bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Dia bahkan menggunakan satire siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden, Pilpres, 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab, kata Anies, ada harapan agar kontestasi pemilihan presiden, Pilpres, ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan ke Ganjar, yang kerap lari pagi di sejumlah kota usai ia ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP.
Pengamat menilai Presiden Joko Widodo sulit untuk menguasai bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo karena ada pengaruh kuat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Untuk itu Presiden Jokowi nampak lebih condong memberikan dukungan pada Prabowo Subianto. Hal inilah yang membuat Jokowi terlihat seperti bermain dua kaki demi mengamankan kepentingannya. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah seperti dikutip dari Tribun News Sabtu 27 Mei. Deddy mengatakan Jokowi berupaya mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Hal ini dengan harapan Prabowo lebih loyal dari Ganjar bila kemudian terpilih. Deddy menilai Jokowi saat ini bermain dua kaki yakni mendukung Ganjar dan juga Prabowo. Jokowi hadir dalam deklarasi Ganjar sebagai capres bahkan rela terbang ke Bogor, padahal kala itu ia sedang berada di Solo untuk menghabiskan libur lebaran. Namun di sisi lain, ia merestui relawannya untuk mendukung Prabowo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tria Politika, Agung Baskoro, mengatakan Jokowi tentu mendukung Prabowo dengan pertimbangan elektabilitasnya. Relasi antara Jokowi dan Prabowo sudah terjalin sejak 2012 lalu saat mantan wali kota Solo itu maju Pilgub DKI. Kemudian berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019, namun dalam kontestasi ini, keduanya menjadi rival. Barulah selesai Pilpres 2019, Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke kabinetnya. Agung mengatakan Jokowi tak lebih dari petugas partai di hadapan PDIP. Namun di sisi Gerindra, ia dianggap sebagai kingmaker. Beda perlakuan tersebut yang otomatis memberi rasa kenyamanan bagi Jokowi. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berkomentar bahwa Presiden Jokowi diduga memberikan sejumlah sinyal mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Pasalnya, menurutnya sinyal itu ditandai dengan sikap anak-anak Jokowi belakangan ini, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Bahkan nama Prabowo Subianto pun muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Seperti dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Mei 2023, Agung mengatakan bahwa sinyal itu ditandai dengan sikap Gibran dan Kaesang belakangan ini. Hal itu pun menurutnya belum ditambah kode-kode politik yang ditebar oleh Gibran dan Kaesang soal dukungan eksplisit kepada Prabowo sebagaimana Jokowi. Bahkan nama Prabowo Subianto muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Sehingga menurutnya semakin masuk akal bila saat musra beberapa waktu lalu, bukan hanya nama Ganjar yang mengemuka, namun juga ada nama Prabowo dan Airlangga Hartarto. Menurut Agung, sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto itu muncul lantaran relasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo memang sudah terjalin lama saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Lalu berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019 ketika Prabowo menjadi rival Jokowi dalam kontestasi. Menurut Agung, hal tersebut juga semakin memperkuat chemistry antara Prabowo dengan Jokowi. Sementara di saat yang sama, menurut Agung, Presiden Jokowi tak lebih hanya sebagai petugas partai di hadapan PDIP. Sementara di sisi Gerindra, Jokowi ditempatkan dalam posisi sebagai kingmaker. Agung berpendapat beda perlakuan tersebut otomatis memberi rasa kenyamanan yang berbeda bagi Jokowi. Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak beri kritik keras bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan yang menyerang Presiden Joko Widodo. Diketahui sebelumnya Anies kedapatan membandingkan pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi. Karenanya Gilbert pun mengaku merasa aneh terhadap Anies yang menurutnya tak mampu bekerja untuk sebuah kota besar, yakni pada saat memimpin Jakarta sebelumnya, namun malah mengkritik Jokowi. Kritikan tersebut disampaikan oleh Gilbert pada Sabtu 27 Mei 2023. Di situ Gilbert mengungkit kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta pada periode 2017 hingga tahun 2022 lalu.
Ia pun menyinggung soal kemacetan ibu kota yang kini semakin parah. Menurutnya hal itu terjadi karena salah urus di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Oleh sebab itu, Gilbert yang juga anggota Komisi B DPRD DKI ini merasa aneh bila Anies justru terus-terusan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Terlebih, data yang disajikan oleh Anies tak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Menurut Gilbert, parahnya lagi hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bakal calon presiden keluaran PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan pesan kepada relawannya di Serang, Banten. Pesan tersebut berisi untuk tidak membalas fitnah yang ada di sosial media. Ganjar meminta relawannya agar membalas isu miring di dunia maya dengan cara mendoakan yang baik untuk pembuat isu tersebut. Hal itu dikatakan oleh Ganjar saat berada di hadapan relawannya di Serang, Banten pada Sabtu 27 Mei 2023. Ganjar meminta agar relawannya mencari narasi dan cerita untuk membalas isu negatif di media sosial. Ia pun berjanji akan memberikan isu positif kepada relawan untuk disebarkan. Sebagai informasi, Ganjar dijadwalkan bersafari politik di Provinsi Banten selama 2 hari, yakni 27 hingga 28 Mei 2023. Di situ ia akan menyapa sekitar 2.500 kader dan simpatisan partai di kantor DPD PDIP Banten yang terletak di Serang, Banten. Kemudian selain bertemu pengurus PDIP Banten, Ganjar dijadwalkan bertemu dengan jajaran pengurus Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Banten. Adapun diketahui PPP telah resmi menyatakan mendukung Ganjar sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Dukungan tersebut dicetuskan usai PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Ganjar pun juga menggelar kegiatan olahraga pagi bersama masyarakat di alun-alun Kota Serang. Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Surakarta pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI itu menyampaikan pesan rahasia dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pesan rahasia itu disampaikan oleh Puan saat makan malam bersama dengan Gibran. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran dan Puan Maharani menggelar makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, Gibran mengaku membicarakan banyak hal dengan Puan. Satu di antaranya terkait permasalahannya yang bertemu dengan Prabowo di Solo beberapa waktu lalu. Meski begitu, Gibran menegaskan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai, baik dengan Sekretaris Jenderal PDIP maupun dengan DPP PDIP. Terlebih dengan kedatangan Puan di Solo membuat permasalahan tersebut sudah selesai dari berbagai lapisan partai. Meski begitu, Gibran menyebut bahwa dirinya mendapat pesan rahasia dari Megawati yang disampaikan oleh Puan. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu tidak menjelaskan secara rinci pesan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI tersebut. Ia menyebut pesan itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran pun menyebut pesan tersebut sebagai rahasia. Di sisi lain, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Agenda itu pun akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Bakal calon presiden atau baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjawab sindiran dari Anies Baswedan. Jawaban itu disampaikan olehnya melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam kaos itu tertulis, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Diketahui bahwa Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa dirinya akan kalah dalam Pilpres jika beradu lari pagi. Namun ia siap meladeni apabila beradu gagasan. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 28 Mei, Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tersindir oleh ucapan Anies Baswedan tersebut.
Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab melalui tulisan di kaosnya. Ia menyebut bahwa tulisan di kaosnya mengajak untuk semua orang menjadi sehat dengan berolahraga. Sebelumnya, Anies menyampaikan sindiran itu saat pidato acara HUT ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab ia berharap agar kontestasi pemilihan presiden ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Namun jika kemenangan Pilpres ditentukan dengan beradu gagasan, karya maupun rekam jejak, ia menyatakan bahwa dirinya siap. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Sebab Gubernur Jawa Tengah itu kerap lari pagi di sejumlah kota seusai ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut pertemuan kedua pemimpin partai itu akan dilakukan secepatnya. Menurut Puan, PDIP tak hanya bertemu dengan Prabowo saja, namun juga sejumlah ketua umum partai. Ia menyebut pertemuan itu akan dijadwalkan agar bisa segera terlaksana. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menilai Prabowo dan Megawati perlu bertemu. Menurutnya, pertemuan kedua pemimpin partai itu akan mendinginkan suasana di tengah tahun politik. Terlebih, Prabowo dan Megawati belum sempat bersilaturahmi setelah Idul Fitri tahun ini. Dasko mengatakan Gerindra juga tak keberatan jika pertemuan keduanya juga membahas hal di luar silaturahmi. Seperti diketahui, PDIP dan Gerindra sama-sama telah mengumumkan bakal calon presiden. PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara Gerindra tetap Prabowo Subianto. Belakangan, situasi perpolitikan cukup tegang setelah Prabowo bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Dalam pertemuan itu, Prabowo mendapat dukungan dari relawan Jokowi Gibran untuk menjadi capres. Namun, beberapa hari setelahnya, Gibran dipanggil oleh PDIP di Jakarta. Ia diberi nasihat agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak melakukan manuver politik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengunjungi Banten pada Sabtu 27 Mei hari ini. Kali ini Ganjar bertemu dengan ribuan kader dari partai berlambang banteng tersebut. Ia memberi semangat kepada kader DPD PDIP Banten agar bisa bangkit seusai kalah dalam Pilpres 2019 silam. Menurut Ganjar, kekalahan tersebut harus dijadikan pelajaran. Ia menambahkan kader PDIP tak boleh cengeng atas kekalahan. Sebaliknya, para kader harus semangat layaknya banteng untuk bangkit kembali. Diketahui pada Pilpres 2019, PDIP mengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Capres-Cawapres. Pasangan ini mendapatkan 2 juta lebih suara atau 38,48% suara sah di Banten. Sedangkan kompetitor mereka yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 4 juta lebih suara atau 61,52% dari suara sah. Selain memberi semangat, Ganjar juga mengatakan kemenangan PDIP di Banten bisa membawa perubahan khususnya mencetak kader unggul yang banyak. Dalam kesempatan itu, Ganjar kembali menekankan bahwa dirinya hanyalah kader biasa yang diamanahi menjadi bakal capres. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atas tugas tersebut. Menurut Ganjar, penunjukan dirinya sebagai bakal capres menjadi bukti bahwa PDIP memberi kesempatan bagi setiap kader. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo tampak membalas sindiran Anies Baswedan melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di kawasan alun-alun Serang, Banten pada Minggu 28 Mei. Seperti diketahui, kaos hitam Ganjar kala itu bertuliskan kalimat yang menyatakan, apabila seseorang hendak sehat maka pihaknya menyarankan untuk berolahraga. Terkait tulisan kaos tersebut, Ganjar Pranowo mengaku tak menyindir Anies Baswedan.
Dilansir dari Kompas.com, Ganjar Pranowo menyatakan kaos tersebut digunakannya lantaran untuk memberi dorongan untuk masyarakat agar berolahraga. Lantas hal tersebut turut menjadi alasannya mengapa memilih melakukan olahraga lari pagi sebagai metode berkampanye menjelang Pilpres 2024. Pasalnya dengan memberikan contoh lari pagi, kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Lebih lanjut, Ganjar Pranowo mengaku bahagia lantaran banyak masyarakat yang antusias dengan kunjungannya di Kota Serang. Diketahui sebelumnya menjelang Pilpres 2024, Ganjar juga sempat berkampanye dengan cara yang sama. Namun di lokasi yang berbeda, yakni di Jakarta, Bandung, dan Manado. Atas metode kampanye yang kerap dilakukan Ganjar lantas membuat Anies Baswedan melayangkan sindiran kepadanya. Yakni Anies Baswedan sempat menyatakan siap menghadapi kekalahan apabila beradu lari pagi. Namun Anies Baswedan akan siap meladeni pesaingnya apabila hendak beradu gagasan. Terima kasih. Saya terima ini sebagai jendela mata. Bakal calon presiden 2024 yang diusung PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo menjalani agenda pertemuan dengan para relawan di Banten. Dalam pertemuan yang digelar pada Sabtu 27 Mei 2023, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu meresmikan sekretariat bersama atau sekber relawan Ganjar Pranowo di Pakupatan Kota Serang. Diketahui usai meresmikan sekretariat bersama, Ketua Tim Pemenangan Relawan Ganjar yakni Lindung Nainggolan memberikan hadiah yang cukup menarik perhatian. Yakni calon Presiden Indonesia diberi cenderamata berupa golok. Lantas raut wajah Ganjar Pranowo ketika menerima golok tersebut tampak kaget. Merespons hal tersebut, Ganjar menyatakan hadiah golok diberikan kepadanya sebagai simbol kekuatan. Seperti diketahui gelaran acara peresmian sekber kala itu, Ganjar Pranowo turut didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan yakni Ahmad Basarah. Adapun gelaran acara tersebut juga dihadiri sekira 105 organisasi yang menjadi relawan Ganjar Pranowo. Para relawan yakin dan berkomitmen memberi dukungan serta memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Memberikan ini sebagai alat. Kami adalah alat apa membantu masyarakat biar cita-cita kita tercapai. Kami dari relawan semua yang ada di Banten memberikan ini sebagai jendela mata. Terima kasih. Saya terima ini sebagai jendela mata, sebagai lambang kekuatan, bukan lambang kekerasan. Baik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kembali mengisi akhir pekan dengan berolahraga lari pagi bersama masyarakat di sekitaran alun-alun Kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Auditorium UMS Solo. Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Sementara itu untuk tujuan kedatangan ke Solo diakui Puan lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapil lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif. Sebelumnya Puan Maharani menanggapi terkait penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP, termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu kandidat yang digadang akan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dinilai kian menambah daya elektoral Erick untuk diusung sebagai cawapres. Hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya semakin membuat citra positif Erick Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan dalam survei tersebut muncul nama Kepala Badan
Intelijen Negara Budi Gunawan. Adapun persentase nama Budi Gunawan berada di 7,6%. Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi menyebut partainya mengusulkan Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ia pun menuturkan Sandiaga Uno merupakan satu di antara tokoh yang dalam hasil surveinya cukup bagus. Dirinya juga menjelaskan P3 telah melakukan komunikasi dengan Menparekraf tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya akan memantapkan bacawa pres Ganjar pada Juni 2023. Arwani mengatakan langkah memantapkan cawapres Ganjar itu adalah buah kerjasama politik antara P3 dan PDIP. Ucapan bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Anies Baswedan soal adu gagasan dan adu lari telah sampai di telinga Ganjar Pranowo. Namun baca pres PDIP itu mengaku tidak merasa tersindir dengan ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan itu disampaikan Ganjar ketika dijumpai saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023 pagi tadi. Ganjar mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan. Untuk diketahui, kaos yang dikenakan Gubernur Jawa Tengah itu bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Lebih jauh, Ganjar Pranowo enggan mengomentari perkataan Anies. Seperti diketahui, sebelumnya Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya saat pidato dalam acara Hari Ulang Tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei lalu. Dia bahkan menggunakan satir siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir oleh ucapan baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan yang mengatakan, kalau adu lari pagi siap kalah, tapi adu gagasan akan siap meladeni. Ganjar mengatakan, ucapan tersebut hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu, 28 Mei 2023. Kaos yang ia kenakan bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Dia bahkan menggunakan satire siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden, Pilpres, 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab, kata Anies, ada harapan agar kontestasi pemilihan presiden, Pilpres, ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan ke Ganjar, yang kerap lari pagi di sejumlah kota usai ia ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP.
Pengamat menilai Presiden Joko Widodo sulit untuk menguasai bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo karena ada pengaruh kuat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Untuk itu Presiden Jokowi nampak lebih condong memberikan dukungan pada Prabowo Subianto. Hal inilah yang membuat Jokowi terlihat seperti bermain dua kaki demi mengamankan kepentingannya. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah seperti dikutip dari Tribun News Sabtu 27 Mei. Deddy mengatakan Jokowi berupaya mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Hal ini dengan harapan Prabowo lebih loyal dari Ganjar bila kemudian terpilih. Deddy menilai Jokowi saat ini bermain dua kaki yakni mendukung Ganjar dan juga Prabowo. Jokowi hadir dalam deklarasi Ganjar sebagai capres bahkan rela terbang ke Bogor, padahal kala itu ia sedang berada di Solo untuk menghabiskan libur lebaran. Namun di sisi lain, ia merestui relawannya untuk mendukung Prabowo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tria Politika, Agung Baskoro, mengatakan Jokowi tentu mendukung Prabowo dengan pertimbangan elektabilitasnya. Relasi antara Jokowi dan Prabowo sudah terjalin sejak 2012 lalu saat mantan wali kota Solo itu maju Pilgub DKI. Kemudian berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019, namun dalam kontestasi ini, keduanya menjadi rival. Barulah selesai Pilpres 2019, Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke kabinetnya. Agung mengatakan Jokowi tak lebih dari petugas partai di hadapan PDIP. Namun di sisi Gerindra, ia dianggap sebagai kingmaker. Beda perlakuan tersebut yang otomatis memberi rasa kenyamanan bagi Jokowi. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berkomentar bahwa Presiden Jokowi diduga memberikan sejumlah sinyal mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Pasalnya, menurutnya sinyal itu ditandai dengan sikap anak-anak Jokowi belakangan ini, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Bahkan nama Prabowo Subianto pun muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Seperti dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Mei 2023, Agung mengatakan bahwa sinyal itu ditandai dengan sikap Gibran dan Kaisang belakangan ini. Hal itu pun menurutnya belum ditambah kode-kode politik yang ditebar oleh Gibran dan Kaisang soal dukungan eksplisit kepada Prabowo sebagaimana Jokowi. Bahkan nama Prabowo Subianto muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Sehingga menurutnya semakin masuk akal bila saat musra beberapa waktu lalu, bukan hanya nama Ganjar yang mengemuka, namun juga ada nama Prabowo dan Airlangga Hartarto. Menurut Agung, sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto itu muncul lantaran relasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo memang sudah terjalin lama saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Lalu berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019 ketika Prabowo menjadi rival Jokowi dalam kontestasi. Menurut Agung, hal tersebut juga semakin memperkuat chemistry antara Prabowo dengan Jokowi. Sementara di saat yang sama, menurut Agung, Presiden Jokowi tak lebih hanya sebagai petugas partai di hadapan PDIP. Sementara di sisi Gerindra, Jokowi ditempatkan dalam posisi sebagai kingmaker. Agung berpendapat beda perlakuan tersebut otomatis memberi rasa kenyamanan yang berbeda bagi Jokowi. Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak beri kritik keras bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan yang menyerang Presiden Joko Widodo. Diketahui sebelumnya Anies kedapatan membandingkan pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi. Karenanya Gilbert pun mengaku merasa aneh terhadap Anies yang menurutnya tak mampu bekerja untuk sebuah kota besar, yakni pada saat memimpin Jakarta sebelumnya, namun malah mengkritik Jokowi. Kritikan tersebut disampaikan oleh Gilbert pada Sabtu 27 Mei 2023. Di situ Gilbert mengungkit kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta pada periode 2017 hingga tahun 2022 lalu. Ia pun menyinggung soal kemacetan ibu kota yang kini semakin parah. Menurutnya hal itu terjadi karena salah urus di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Oleh sebab itu Gilbert yang juga anggota Komisi B DPRD DKI ini merasa aneh bila Anies justru terus-terusan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Terlebih data yang disajikan oleh Anies tak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR.
Menurut Gilbert, parahnya lagi hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bakal calon presiden keluaran PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan pesan kepada relawannya di Serang, Banten. Pesan tersebut berisi untuk tidak membalas fitnah yang ada di sosial media. Ganjar meminta relawannya agar membalas isu miring di dunia maya dengan cara mendoakan yang baik untuk pembuat isu tersebut. Hal itu dikatakan oleh Ganjar saat berada di hadapan relawannya di Serang, Banten pada Sabtu 27 Mei 2023. Ganjar meminta agar relawannya mencari narasi dan cerita positif untuk membalas isu negatif di media sosial. Ia pun berjanji akan memberikan isu positif kepada relawan untuk disebarkan. Sebagai informasi, Ganjar dijadwalkan bersafari politik di Provinsi Banten selama 2 hari, yakni 27 hingga 28 Mei 2023. Di situ ia akan menyapa sekitar 2.500 kader dan simpatisan partai di kantor DPD PDIP Banten yang terletak di Serang, Banten. Kemudian selain bertemu pengurus PDIP Banten, Ganjar dijadwalkan bertemu dengan jajaran pengurus Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Banten. Adapun diketahui PPP telah resmi menyatakan mendukung Ganjar sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Dukungan tersebut dicetuskan usai PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Ganjar pun juga menggelar kegiatan olahraga pagi bersama masyarakat di alun-alun Kota Serang. Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Surakarta pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI itu menyampaikan pesan rahasia dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pesan rahasia itu disampaikan oleh Puan saat makan malam bersama dengan Gibran. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran dan Puan Maharani menggelar makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, Gibran mengaku membicarakan banyak hal dengan Puan. Satu di antaranya terkait permasalahannya yang bertemu dengan Prabowo di Solo beberapa waktu lalu. Meski begitu, Gibran menegaskan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai, baik dengan Sekretaris Jenderal PDIP maupun dengan DPP PDIP. Terlebih dengan kedatangan Puan di Solo membuat permasalahan tersebut sudah selesai dari berbagai lapisan partai. Meski begitu, Gibran bahwa dirinya mendapat pesan rahasia dari Megawati yang disampaikan oleh Puan. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu tidak menjelaskan secara rinci pesan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI tersebut. Ia menyebut pesan itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran pun menyebut pesan tersebut rahasia. Di sisi lain, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Agenda itu pun akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Bakal calon presiden atau baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjawab sindiran dari Anies Baswedan. Jawaban itu disampaikan olehnya melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam kaos itu tertulis, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Diketahui bahwa Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa dirinya akan kalah dalam Pilpres jika beradu lari pagi. Namun ia siap meladeni apabila beradu gagasan. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 28 Mei, Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tersindir oleh ucapan Anies Baswedan tersebut. Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab melalui tulisan di kaosnya. Ia menyebut bahwa tulisan di kaosnya mengajak untuk semua orang menjadi sehat dengan berolahraga.
Sebelumnya, Anies menyampaikan sindiran itu saat pidato acara HUT ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab ia berharap agar kontestasi pemilihan presiden ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Jika kemenangan Pilpres dan dengan beradu gagasan maupun rekam jejak, ia menyatakan bahwa dirinya banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Sebab Gubernur Jawa Tengah itu kerap lari pagi di sejumlah kota seusai ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut pertemuan kedua pemimpin partai itu akan dilakukan secepatnya. Menurut Puan, PDIP tak hanya bertemu dengan Prabowo saja, namun juga sejumlah ketua umum partai. Ia menyebut pertemuan itu akan dijadwalkan agar bisa segera terlaksana. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menilai Prabowo dan Megawati perlu bertemu. Menurutnya, pertemuan kedua pemimpin partai itu akan mendinginkan suasana di tengah tahun politik. Terlebih, Prabowo dan Megawati belum sempat bersilaturahmi setelah Idul Fitri tahun ini. Dasko mengatakan Gerindra juga tak keberatan jika pertemuan keduanya juga membahas hal di luar silaturahmi. Seperti diketahui, PDIP dan Gerindra sama-sama telah mengumumkan bakal calon presiden. PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara Gerindra tetap Prabowo Subianto. Belakangan, situasi perpolitikan cukup tegang setelah Prabowo bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Dalam pertemuan itu, Prabowo mendapat dukungan dari relawan Jokowi Gibran untuk menjadi capres. Namun, beberapa hari setelahnya, Gibran dipanggil oleh PDIP di Jakarta. Ia diberi nasihat agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak melakukan manuver politik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengunjungi Banten pada Sabtu 27 Mei hari ini. Kali ini Ganjar bertemu dengan ribuan kader dari partai berlambang banteng tersebut. Ia memberi semangat kepada kader DPD PDIP Banten agar bisa bangkit seusai kalah dalam Pilpres 2019 silam. Menurut Ganjar, kekalahan tersebut harus dijadikan pelajaran. Ia menambahkan kader PDIP tak boleh cengeng atas kekalahan. Sebaliknya, para kader harus semangat layaknya banteng untuk bangkit kembali. Diketahui pada Pilpres 2019, PDIP mengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai capres-cawapres. Pasangan ini mendapatkan 2 juta lebih suara atau 38,48% suara sah di Banten. Sedangkan kompetitor mereka yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 4 juta lebih suara atau 61,52% dari suara sah. Selain memberi semangat, Ganjar juga mengatakan kemenangan PDIP di Banten bisa membawa perubahan khususnya mencetak kader unggul yang banyak. Dalam kesempatan itu, Ganjar kembali menekankan bahwa dirinya hanyalah kader biasa yang diamanahi menjadi bakal capres. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atas tugas tersebut. Menurut Ganjar, penunjukan dirinya sebagai bakal capres menjadi bukti bahwa PDIP memberi kesempatan bagi setiap kader. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo tampak membalas sindiran Anies Baswedan melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di kawasan alun-alun Serang, Banten pada Minggu 28 Mei. Seperti diketahui, kaos hitam Ganjar kala itu bertuliskan kalimat yang menyatakan, apabila seseorang hendak sehat maka pihaknya menyarankan untuk berolahraga. Terkait tulisan kaos tersebut, Ganjar Pranowo mengaku tak menyindir Anies Baswedan.
Dilansir dari Kompas.com, Ganjar Pranowo menyatakan kaos tersebut digunakannya lantaran untuk memberi dorongan untuk masyarakat agar berolahraga. Lantas hal tersebut turut menjadi alasannya mengapa memilih melakukan olahraga lari pagi sebagai metode berkampanye menjelang Pilpres 2024. Pasalnya dengan memberikan contoh lari pagi, kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Lebih lanjut, Ganjar Pranowo mengaku bahagia lantaran banyak masyarakat yang antusias dengan kunjungannya di Kota Serang. Diketahui sebelumnya menjelang Pilpres 2024, Ganjar juga sempat berkampanye dengan cara yang sama. Namun di lokasi yang berbeda, yakni di Jakarta, Bandung, dan Manado. Atas metode kampanye yang kerap dilakukan Ganjar lantas membuat Anies Baswedan melayangkan sindiran kepadanya. Yakni Anies Baswedan sempat menyatakan siap menghadapi kekalahan apabila beradu lari pagi. Namun Anies Baswedan akan siap meladeni pesaingnya apabila hendak beradu gagasan. Terima kasih. Saya terima ini sebagai cindera mata. Bakal calon presiden 2024 yang diusung PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo menjalani agenda pertemuan dengan para relawan di Banten. Dalam pertemuan yang digelar pada Sabtu 27 Mei 2023, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu meresmikan sekretariat bersama atau sekber relawan Ganjar Pranowo di Pakupatan Kota Serang. Diketahui usai meresmikan sekretariat bersama, Ketua Tim Pemenangan Relawan Ganjar yakni Lindung Nainggolan memberikan hadiah yang cukup menarik perhatian. Yakni calon Presiden Indonesia diberi cenderamata berupa golok. Lantas raut wajah Ganjar Pranowo ketika menerima golok tersebut tampak kaget. Merespons hal tersebut, Ganjar menyatakan hadiah golok diberikan kepadanya sebagai simbol kekuatan. Seperti diketahui gelaran acara peresmian sekber kala itu, Ganjar Pranowo turut didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan yakni Ahmad Basarah. Adapun gelaran acara tersebut juga dihadiri sekira 105 organisasi yang menjadi relawan Ganjar Pranowo. Para relawan yakin dan berkomitmen memberi dukungan serta memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Memberikan ini sebagai alat. Kami adalah alat dapat membantu masyarakat biar cita-cita kita tercapai. Kami dari relawan semua yang ada di Banten memberikan ini sebagai cindera mata. Terima kasih. Saya terima ini sebagai cindera mata, sebagai lambang kekuatan, bukan lambang kekerasan. Baik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kembali mengisi akhir pekan dengan berolahraga lari pagi bersama masyarakat di sekitaran alun-alun Kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora 20 Mei. Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Auditorium UMS Solo. Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Sementara tujuan kedatangan ke Solo diakui lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapil lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif. Sebelumnya Puan Maharani menanggapi terkait penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP, termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu kandidat yang digadang akan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dinilai kian menambah daya elektoral Erick untuk diusung sebagai cawapres. Hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya semakin membuat citra positif Erick Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan dalam survei tersebut muncul nama Kepala Badan
dan Intelijen Negara Budi Gunawan. Adapun persentase nama Budi Gunawan berada di 7,6%. Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi menyebut partainya mengusulkan Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ia pun menuturkan Sandiaga Uno merupakan satu di antara tokoh yang dalam hasil surveinya cukup bagus. Dirinya juga menjelaskan P3 telah melakukan komunikasi dengan Menparekraf tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya akan memantapkan bacawa pres Ganjar pada Juni 2023. Arwani mengatakan langkah memantapkan cawapres Ganjar itu adalah buah kerjasama politik antara P3 dan PDIP. Ucapan bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Anies Baswedan soal adu gagasan dan adu lari telah sampai di telinga Ganjar Pranowo. Namun baca pres PDIP itu mengaku tidak merasa tersindir dengan ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan itu disampaikan Ganjar ketika dijumpai saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023 pagi tadi. Ganjar mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan. Untuk diketahui, kaos yang dikenakan Gubernur Jawa Tengah itu bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Lebih jauh, Ganjar Pranowo enggan mengomentari perkataan Anies. Seperti diketahui, sebelumnya Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya saat pidato dalam acara Hari Ulang Tahun ke-21 PKL di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei lalu. Dia bahkan menggunakan satir siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir oleh ucapan baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan yang mengatakan, kalau adu lari pagi siap kalah, tapi adu gagasan akan siap meladeni. Ganjar mengatakan, ucapan tersebut hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu, 28 Mei 2023. Kaos yang ia kenakan bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Dia bahkan menggunakan satire siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden, Pilpres, 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab, kata Anies, ada harapan agar kontestasi pemilihan presiden, Pilpres, ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan ke Ganjar, yang kerap lari pagi di sejumlah kota usai ia ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP.
menilai Presiden Joko Widodo sulit untuk menguasai bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo karena ada pengaruh kuat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Untuk itu, Presiden Jokowi nampak lebih condong memberikan dukungan pada Prabowo Subianto. Hal inilah yang membuat Jokowi terlihat seperti bermain dua kaki demi mengamankan kepentingannya. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah seperti dikutip dari Tribun News Sabtu 27 Mei. Deddy mengatakan Jokowi berupaya mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Hal ini dengan harapan Prabowo lebih loyal dari Ganjar bila kemudian terpilih. Deddy menilai Jokowi saat ini bermain dua kaki yakni mendukung Ganjar dan juga Prabowo. Jokowi hadir dalam deklarasi Ganjar sebagai capres bahkan rela terbang ke Bogor, padahal kala itu ia sedang berada di Solo untuk menghabiskan libur lebaran. Namun di sisi lain, ia merestui relawannya untuk mendukung Prabowo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tria Politika, Agung Baskoro, mengatakan Jokowi tentu mendukung Prabowo dengan pertimbangan elektabilitasnya. Relasi antara Jokowi dan Prabowo sudah terjalin sejak 2012 lalu saat mantan wali kota Solo itu maju Pilgub DKI. Kemudian berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019, namun dalam kontestasi ini, keduanya menjadi rival. Barulah selesai Pilpres 2019, Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke kabinetnya. Agung mengatakan Jokowi tak lebih dari petugas partai di hadapan PDIP. Namun di sisi Gerindra, ia dianggap sebagai kingmaker. Beda perlakuan tersebut yang otomatis memberi rasa kenyamanan bagi Jokowi. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berkomentar bahwa Presiden Jokowi diduga memberikan sejumlah sinyal mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Pasalnya, menurutnya sinyal itu ditandai dengan sikap anak-anak Jokowi belakangan ini, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Bahkan nama Prabowo Subianto pun muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Seperti dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Mei 2023, Agung mengatakan bahwa sinyal itu ditandai dengan sikap Gibran dan Kaesang belakangan ini. Hal itu pun menurutnya belum ditambah kode-kode politik yang ditebar oleh Gibran dan Kaesang soal dukungan eksplisit kepada Prabowo sebagaimana Jokowi. Bahkan nama Prabowo Subianto muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Sehingga menurutnya semakin masuk akal bila saat musra beberapa waktu lalu, bukan hanya nama Ganjar yang mengemuka, namun juga ada nama Prabowo dan Airlangga Hartarto. Menurut Agung, sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto itu muncul lantaran relasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo memang sudah terjalin lama saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Lalu berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019 ketika Prabowo menjadi rival Jokowi dalam kontestasi. Menurut Agung, hal tersebut juga semakin memperkuat chemistry antara Prabowo dengan Jokowi. Sementara di saat yang sama, menurut Agung, Presiden Jokowi tak lebih hanya sebagai petugas partai di hadapan PDIP. Sementara di sisi Gerindra, Jokowi ditempatkan dalam posisi sebagai kingmaker. Agung berpendapat beda perlakuan tersebut otomatis memberi rasa kenyamanan yang berbeda bagi Jokowi. Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak beri kritik keras bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan yang menyerang Presiden Joko Widodo. Diketahui sebelumnya Anies kedapatan membandingkan pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi. Karenanya Gilbert pun mengaku merasa aneh terhadap Anies yang menurutnya tak mampu bekerja untuk sebuah kota besar, yakni pada saat memimpin Jakarta sebelumnya, namun malah mengkritik Jokowi. Kritikan tersebut disampaikan oleh Gilbert pada Sabtu 27 Mei 2023. Di situ Gilbert mengungkit kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta pada periode 2017 hingga tahun 2022 lalu. Ia pun menyinggung soal kemacetan ibu kota yang kini semakin parah. Menurutnya hal itu terjadi karena salah urus di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Oleh sebab itu Gilbert yang juga anggota Komisi B DPRD DKI ini merasa aneh bila Anies justru terus-terusan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Terlebih data yang disajikan oleh Anies tak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR.
Menurut Gilbert, parahnya lagi hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bakal calon presiden keluaran PDIP, Ganjar Pranowo memberikan pesan kepada relawannya di Serang, Banten. Pesan tersebut berisi untuk tidak membalas fitnah yang ada di sosial media. Ganjar meminta relawannya agar membalas isu miring di dunia maya dengan cara mendoakan yang baik untuk pembuat isu tersebut. Hal itu dikatakan oleh Ganjar saat berada di hadapan relawannya di Serang, Banten pada Sabtu 27 Mei 2023. Ganjar meminta agar relawannya mencari narasi dan cerita positif untuk membalas isu negatif di media sosial. Ia pun berjanji akan memberikan isu positif kepada relawan untuk disebarkan. Sebagai informasi, Ganjar dijadwalkan bersafari politik di Provinsi Banten selama 2 hari yakni 27 hingga 23. Di situ ia akan menyapa sekitar 2.500 kader dan simpatisan partai di kantor DPD PDIP Banten yang terletak di Serang, Banten. Kemudian selain bertemu pengurus PDIP Banten, Ganjar dijadwalkan bertemu dengan jajaran pengurus Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Banten. Adapun diketahui PPP telah resmi menyatakan mendukung Ganjar sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Dukungan tersebut dicetuskan usai PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Ganjar pun juga menggelar kegiatan olahraga pagi bersama masyarakat di alun-alun Kota Serang. Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Surakarta pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI itu menyampaikan pesan rahasia dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pesan rahasia itu disampaikan oleh Puan saat makan malam bersama dengan Gibran. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran dan Puan Maharani menggelar makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, Gibran mengaku membicarakan banyak hal dengan Puan. Satu di antaranya terkait permasalahannya yang bertemu dengan Prabowo di Solo beberapa waktu lalu. Meski begitu, Gibran menegaskan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai, baik dengan Sekretaris Jenderal PDIP maupun dengan DPP PDIP. Terlebih dengan kedatangan Puan di Solo membuat permasalahan tersebut sudah selesai dari berbagai lapisan partai. Meski begitu, Gibran menyebut bahwa dirinya mendapat pesan rahasia dari Megawati yang disampaikan oleh Puan. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu tidak menjelaskan secara rinci pesan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI tersebut. Ia menyebut pesan itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran pun menyebut pesan tersebut sebagai rahasia. Di sisi lain, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Agenda itu pun akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Bakal calon presiden atau baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjawab sindiran dari Anies Baswedan. Jawaban itu disampaikan olehnya melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam kaos itu tertulis, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Diketahui bahwa Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa dirinya akan kalah dalam Pilpres jika beradu lari pagi. Namun ia siap meladeni apabila beradu gagasan. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 28 Mei, Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tersindir oleh ucapan Anies Baswedan tersebut. Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab melalui tulisan di kaosnya. Ia menyebut bahwa tulisan di kaosnya mengajak untuk semua orang menjadi sehat dengan berolahraga.
Sebelumnya, Anies menyampaikan sindiran itu saat pidato acara HUT ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab ia berharap agar kontestasi pemilihan presiden ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Namun jika kemenangan Pilpres ditentukan dengan beradu gagasan, karya maupun rekam jejak, ia menyatakan bahwa dirinya siap. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo, sebab Gubernur Jawa Tengah itu kerap lari pagi di sejumlah kota seusai ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut pertemuan kedua pemimpin partai itu akan dilakukan secepatnya. Menurut Puan, PDIP tak hanya bertemu dengan Prabowo saja, namun juga sejumlah ketua umum partai. Ia menyebut pertemuan itu akan dijadwalkan agar bisa segera terlaksana. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menilai Prabowo dan Megawati perlu bertemu. Menurutnya, pertemuan kedua pemimpin partai itu akan mendinginkan suasana di tengah tahun politik. Terlebih, Prabowo dan Megawati belum sempat bersilaturahmi setelah Idul Fitri tahun ini. Dasko mengatakan Gerindra juga tak keberatan jika pertemuan keduanya juga membahas hal di luar silaturahmi. Seperti diketahui, PDIP dan Gerindra sama-sama telah mengumumkan bakal calon presiden. PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara Gerindra tetap Prabowo Subianto. Belakangan, situasi perpolitikan cukup tegang setelah Prabowo bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Dalam pertemuan itu, Prabowo mendapat dukungan dari relawan Jokowi Gibran untuk menjadi capres. Namun, beberapa hari setelahnya, Gibran dipanggil oleh PDIP di Jakarta. Ia diberi nasihat agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak melakukan manuver politik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengunjungi Banten pada Sabtu 27 Mei hari ini. Kali ini Ganjar bertemu dengan ribuan kader dari partai berlambang banteng tersebut. Ia memberi semangat kepada kader DPD PDIP Banten agar bisa bangkit seusai kalah dalam Pilpres 2019 silam. Menurut Ganjar, kekalahan tersebut harus dijadikan pelajaran. Ia menambahkan kader PDIP tak boleh cengeng atas kekalahan. Sebaliknya, para kader harus semangat layaknya banteng untuk bangkit kembali. Diketahui pada Pilpres 2019, PDIP mengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai capres-cawapres. Pasangan ini mendapatkan 2 juta lebih suara atau 38,48% suara sah di Banten. Sedangkan kompetitor mereka yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 4 juta lebih suara atau 61,52% dari suara sah. Selain memberi semangat, Ganjar juga mengatakan kemenangan PDIP di Banten bisa membawa perubahan khususnya mencetak kader unggul yang banyak. Dalam kesempatan itu, Ganjar kembali menekankan bahwa dirinya hanyalah kader biasa yang diamanahi menjadi bakal capres. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atas tugas tersebut. Menurut Ganjar, penunjukan dirinya sebagai bakal capres menjadi bukti bahwa PDIP memberi kesempatan bagi setiap kader. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo tampak membalas sindiran Anies Baswedan melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di kawasan alun-alun Serang, Banten pada Minggu 28 Mei. Seperti diketahui, kaos hitam Ganjar kala itu bertuliskan kalimat yang menyatakan, apabila seseorang hendak sehat maka pihaknya menyarankan untuk berolahraga. Terkait tulisan kaos tersebut, Ganjar Pranowo mengaku tak menyindir Anies Baswedan.
Dilansir dari Kompas.com, Ganjar Pranowo menyatakan kaos tersebut digunakannya lantaran untuk memberi dorongan untuk masyarakat agar berolahraga. Lantas hal tersebut turut menjadi alasannya mengapa memilih melakukan olahraga lari pagi sebagai metode berkampanye menjelang Pilpres 2024. Pasalnya dengan memberikan contoh lari pagi, kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Lebih lanjut, Ganjar Pranowo mengaku bahagia lantaran banyak masyarakat yang antusias dengan kunjungannya di Kota Serang. Diketahui sebelumnya menjelang Pilpres 2024, Ganjar juga sempat berkampanye dengan cara yang sama. Namun di lokasi yang berbeda, yakni di Jakarta, Bandung, dan Manado. Atas metode kampanye yang kerap dilakukan Ganjar lantas membuat Anies Baswedan melayangkan sindiran kepadanya. Yakni Anies Baswedan sempat menyatakan siap menghadapi kekalahan apabila beradu lari pagi. Namun Anies Baswedan akan siap meladeni pesaingnya apabila hendak beradu gagasan. Terima kasih. Saya terima ini sebagai cindera mata. Bakal calon presiden 2024 yang diusung PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo menjalani agenda pertemuan dengan para relawan di Banten. Dalam pertemuan yang digelar pada Sabtu 27 Mei 2023, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu meresmikan Sekretariat Bersama atau Sekber relawan Ganjar Pranowo di Pakupatan Kota Serang. Diketahui usai meresmikan Sekretariat Bersama, Ketua Tim Pemenangan Relawan Ganjar yakni Lindung Nainggolan memberikan hadiah yang cukup menarik perhatian. Yakni calon Presiden Indonesia diberi cenderamata berupa golok. Lantas raut wajah Ganjar Pranowo ketika menerima golok tersebut tampak kaget. Merespons hal tersebut, Ganjar menyatakan hadiah golok diberikan kepadanya sebagai simbol kekuatan. Seperti diketahui gelaran acara peresmian Sekber kala itu, Ganjar Pranowo turut didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan yakni Ahmad Basarah. Adapun gelaran acara tersebut juga dihadiri sekira 105 organisasi yang menjadi relawan Ganjar Pranowo. Para relawan yakin dan berkomitmen memberi dukungan serta memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Memberikan ini sebagai alat. Kami adalah alat dapat membantu masyarakat biar cita-cita kita tercapai. Kami dari relawan semua yang ada di Banten memberikan ini sebagai cindera mata. Terima kasih. Saya terima ini sebagai cindera mata, sebagai lambang kekuatan, bukan lambang kekerasan. Baik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kembali mengisi akhir pekan dengan berolahraga lari pagi bersama masyarakat di sekitaran alun-alun Kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Auditorium UMS Solo. Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Sementara itu untuk tujuan kedatangan ke Solo diakui Puan lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapil lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif. Sebelumnya Puan Maharani menanggapi terkait penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP, termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu kandidat yang digadang akan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dinilai kian menambah daya elektoral Erick untuk diusung sebagai cawapres. Hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya semakin membuat citra positif Erick Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan dalam survei tersebut muncul nama Kepala Badan
dan Intelijen Negara Budi Gunawan. Adapun persentase nama Budi Gunawan berada di 7,6%. Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi menyebut partainya mengusulkan Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ia pun menuturkan Sandiaga Uno merupakan satu di antara tokoh yang dalam hasil surveinya cukup bagus. Dirinya juga menjelaskan P3 telah melakukan komunikasi dengan Menparekraf tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya akan memantapkan bacawa pres Ganjar pada Juni 2023. Arwani mengatakan langkah memantapkan cawapres Ganjar itu adalah buah kerjasama politik antara P3 dan PDIP. Ucapan bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Anies Baswedan soal adu gagasan dan adu lari telah sampai di telinga Ganjar Pranowo. Namun Bacapres PDIP itu mengaku tidak merasa tersindir dengan ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan itu disampaikan Ganjar ketika dijumpai saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023 pagi tadi. Ganjar mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan. Untuk diketahui, kaos yang dikenakan Gubernur Jawa Tengah itu bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Lebih jauh, Ganjar Pranowo enggan mengomentari perkataan Anies. Seperti diketahui, sebelumnya Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya saat pidato dalam acara Hari Ulang Tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei lalu. Dia bahkan menggunakan satir siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir oleh ucapan Bacapres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan yang mengatakan, kalau adu lari pagi siap kalah, tapi adu gagasan akan siap meladeni. Ganjar mengatakan, ucapan tersebut hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu, 28 Mei 2023. Kaos yang ia kenakan bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan Bacapres lainnya. Dia bahkan menggunakan satire siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden, Pilpres, 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab, kata Anies, ada harapan agar kontestasi pemilihan presiden, Pilpres, ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan ke Ganjar, yang kerap lari pagi di sejumlah kota usai ia ditetapkan sebagai Bacapres oleh PDIP.
menilai Presiden Joko Widodo sulit untuk menguasai bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo karena ada pengaruh kuat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Untuk itu, Presiden Jokowi nampak lebih condong memberikan dukungan pada Prabowo Subianto. Hal inilah yang membuat Jokowi terlihat seperti bermain dua kaki demi mengamankan kepentingannya. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah seperti dikutip dari Tribun News Sabtu 27 Mei. Deddy mengatakan Jokowi berupaya mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Hal ini dengan harapan Prabowo lebih loyal dari Ganjar bila kemudian terpilih. Deddy menilai Jokowi saat ini bermain dua kaki, yakni mendukung Ganjar dan juga Prabowo. Jokowi hadir dalam deklarasi Ganjar sebagai capres, bahkan rela terbang ke Bogor, padahal kala itu ia sedang berada di Solo untuk menghabiskan libur lebaran. Namun di sisi lain, ia merestui relawannya untuk mendukung Prabowo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tria Politika, Agung Baskoro, mengatakan Jokowi tentu mendukung Prabowo dengan pertimbangan elektabilitasnya. Relasi antara Jokowi dan Prabowo sudah terjalin sejak 2012 lalu saat mantan wali kota Solo itu maju Pilgub DKI. Kemudian berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019, namun dalam kontestasi ini, keduanya menjadi rival. Barulah selesai Pilpres 2019, Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke kabinetnya. Agung mengatakan Jokowi tak lebih dari petugas partai di hadapan PDIP. Namun di sisi Gerindra, ia dianggap sebagai kingmaker. Beda perlakuan tersebut yang otomatis memberi rasa kenyamanan bagi Jokowi. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berkomentar bahwa Presiden Jokowi diduga memberikan sejumlah sinyal mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Pasalnya, menurutnya sinyal itu ditandai dengan sikap anak-anak Jokowi belakangan ini, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Bahkan nama Prabowo Subianto pun muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Seperti dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Mei 2023, Agung mengatakan bahwa sinyal itu ditandai dengan sikap Gibran dan Kaesang belakangan ini. Hal itu pun menurutnya belum ditambah kode-kode politik yang ditebar oleh Gibran dan Kaesang soal dukungan eksplisit kepada Prabowo sebagaimana Jokowi. Bahkan nama Prabowo Subianto muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Sehingga menurutnya semakin masuk akal bila saat musra beberapa waktu lalu, bukan hanya nama Ganjar yang mengemuka, namun juga ada nama Prabowo dan Airlangga Hartarto. Menurut Agung, sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto itu muncul lantaran relasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo memang sudah terjalin lama saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Lalu berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019 ketika Prabowo menjadi rival Jokowi dalam kontestasi. Menurut Agung, hal tersebut juga semakin memperkuat chemistry antara Prabowo dengan Jokowi. Sementara di saat yang sama, menurut Agung, Presiden Jokowi tak lebih hanya sebagai petugas partai di hadapan PDIP. Sementara di sisi Gerindra, Jokowi ditempatkan dalam posisi sebagai kingmaker. Agung berpendapat beda perlakuan tersebut otomatis memberi rasa kenyamanan yang berbeda bagi Jokowi. Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak beri kritik keras bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan yang menyerang Presiden Joko Widodo. Diketahui sebelumnya Anies kedapatan membandingkan pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi. Karenanya Gilbert pun mengaku merasa aneh terhadap Anies yang menurutnya tak mampu bekerja untuk sebuah kota besar, yakni pada saat memimpin Jakarta sebelumnya, namun malah mengkritik Jokowi. Kritikan tersebut disampaikan oleh Gilbert pada Sabtu 27 Mei 2023. Di situ Gilbert mengungkit kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta pada periode 2017 hingga tahun 2022 lalu. Ia pun menyinggung soal kemacetan ibu kota yang kini semakin parah. Menurutnya hal itu terjadi karena salah urus di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Oleh sebab itu Gilbert yang juga anggota Komisi B DPRD DKI ini merasa aneh bila Anies justru terus-terusan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Terlebih data yang disajikan oleh Anies tak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR.
Menurut Gilbert, parahnya lagi hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bakal calon presiden keluaran PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan pesan kepada relawannya di Serang, Banten. Pesan tersebut berisi untuk tidak membalas fitnah yang ada di sosial media. Ganjar meminta relawannya agar membalas isu miring di dunia maya dengan cara mendoakan yang baik untuk pembuat isu tersebut. Hal itu dikatakan oleh Ganjar saat berada di hadapan relawannya di Serang, Banten pada Sabtu 27 Mei 2023. Ganjar meminta agar relawannya mencari narasi dan cerita positif untuk membalas isu negatif di media sosial. Ia pun berjanji akan memberikan isu positif kepada relawan untuk disebarkan. Sebagai informasi, Ganjar dijadwalkan bersafari politik di Provinsi Banten selama 2 hari, yakni 27 hingga 28 Mei 2023. Di situ ia akan menyapa sekitar 2.500 kader dan simpatisan partai di kantor DPD PDIP Banten yang terletak di Serang, Banten. Kemudian selain bertemu pengurus PDIP Banten, Ganjar dijadwalkan bertemu dengan jajaran pengurus Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Banten. Adapun diketahui PPP telah resmi menyatakan mendukung Ganjar sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Dukungan tersebut dicetuskan usai PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Ganjar pun juga menggelar kegiatan olahraga pagi bersama masyarakat di alun-alun Kota Serang. Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Surakarta pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI itu menyampaikan pesan rahasia dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pesan rahasia itu disampaikan oleh Puan saat makan malam bersama dengan Gibran. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran dan Puan Maharani menggelar makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, Gibran mengaku membicarakan banyak hal dengan Puan. Satu di antaranya terkait permasalahannya yang bertemu dengan Prabowo di Solo beberapa waktu lalu. Meski begitu, Gibran menegaskan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai, baik dengan Sekretaris Jenderal PDIP maupun dengan DPP PDIP. Terlebih dengan kedatangan Puan di Solo membuat permasalahan tersebut sudah selesai dari berbagai lapisan partai. Meski begitu, Gibran menyebut bahwa dirinya mendapat pesan rahasia dari Megawati yang disampaikan oleh Puan. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu tidak menjelaskan secara rinci pesan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI tersebut. Ia menyebut pesan itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran pun menyebut pesan tersebut sebagai rahasia. Di sisi lain, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Agenda itu pun akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Bakal calon presiden atau baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjawab sindiran dari Anies Baswedan. Jawaban itu disampaikan olehnya melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam kaos itu tertulis, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Diketahui bahwa Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa dirinya akan kalah dalam Pilpres jika beradu lari pagi. Namun ia siap meladeni apabila beradu gagasan. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 28 Mei, Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tersindir oleh ucapan Anies Baswedan tersebut. Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab melalui tulisan di kaosnya. Ia menyebut bahwa tulisan di kaosnya mengajak untuk semua orang menjadi sehat dengan berolahraga.
Sebelumnya, Anies menyampaikan sindiran itu saat pidato acara HUT ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab ia berharap agar kontestasi pemilihan presiden ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Namun jika kemenangan Pilpres ditentukan dengan beradu gagasan, karya maupun rekam jejak, ia menyatakan bahwa dirinya siap. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo, sebab Gubernur Jawa Tengah itu kerap lari pagi di sejumlah kota seusai ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut pertemuan kedua pemimpin partai itu akan dilakukan secepatnya. Menurut Puan, PDIP tak hanya bertemu dengan Prabowo saja, namun juga sejumlah ketua umum partai. Ia menyebut pertemuan itu akan dijadwalkan agar bisa segera terlaksana. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menilai Prabowo dan Megawati perlu bertemu. Menurutnya, pertemuan kedua pemimpin partai itu akan mendinginkan suasana di tengah tahun politik. Terlebih, Prabowo dan Megawati belum sempat bersilaturahmi setelah Idul Fitri tahun ini. Dasko mengatakan Gerindra juga tak keberatan jika pertemuan keduanya juga membahas hal di luar silaturahmi. Seperti diketahui, PDIP dan Gerindra sama-sama telah mengumumkan bakal calon presiden. PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara Gerindra tetap Prabowo Subianto. Belakangan, situasi perpolitikan cukup tegang setelah Prabowo bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Dalam pertemuan itu, Prabowo mendapat dukungan dari relawan Jokowi Gibran untuk menjadi capres. Namun, beberapa hari setelahnya, Gibran dipanggil oleh PDIP di Jakarta. Ia diberi nasihat agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak melakukan manuver politik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengunjungi Banten pada Sabtu 27 Mei hari ini. Kali ini Ganjar bertemu dengan ribuan kader dari partai berlambang banteng tersebut. Ia memberi semangat kepada kader DPD PDIP Banten agar bisa bangkit seusai kalah dalam Pilpres 2019 silam. Menurut Ganjar, kekalahan tersebut harus dijadikan pelajaran. Ia menambahkan kader PDIP tak boleh cengeng atas kekalahan. Sebaliknya, para kader harus semangat layaknya banteng untuk bangkit kembali. Diketahui pada Pilpres 2019, PDIP mengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Capres-Cawapres. Pasangan ini mendapatkan 2 juta lebih suara atau 38,48% suara sah di Banten. Sedangkan kompetitor mereka yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 4 juta lebih suara atau 61,52% dari suara sah. Selain memberi semangat, Ganjar juga mengatakan kemenangan PDIP di Banten bisa membawa perubahan khususnya mencetak kader unggul yang banyak. Dalam kesempatan itu, Ganjar kembali menekankan bahwa dirinya hanyalah kader biasa yang diamanahi menjadi bakal capres. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas tugas tersebut. Menurut Ganjar, penunjukan dirinya sebagai bakal capres menjadi bukti bahwa PDIP memberi kesempatan bagi setiap kader. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo tampak membalas sindiran Anies Baswedan melalui kaos yang dikenakannya saat lari pagi di kawasan alun-alun Serang, Banten pada Minggu 28 Mei. Seperti diketahui, kaos hitam Ganjar kala itu bertuliskan kalimat yang menyatakan, apabila seseorang hendak sehat maka pihaknya menyarankan untuk berolahraga. Terkait tulisan kaos tersebut, Ganjar Pranowo mengaku tak menyindir Anies Baswedan.
Dilansir dari Kompas.com, Ganjar Pranowo menyatakan kaos tersebut digunakannya lantaran untuk memberi dorongan untuk masyarakat agar berolahraga. Lantas hal tersebut turut menjadi alasannya mengapa memilih melakukan olahraga lari pagi sebagai metode berkampanye menjelang Pilpres 2024. Pasalnya dengan memberikan contoh lari pagi, kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Lebih lanjut, Ganjar Pranowo mengaku bahagia lantaran banyak masyarakat yang antusias dengan kunjungannya di Kota Serang. Diketahui sebelumnya menjelang Pilpres 2024, Ganjar juga sempat berkampanye dengan cara yang sama. Namun di lokasi yang berbeda, yakni di Jakarta, Bandung, dan Manado. Atas metode kampanye yang kerap dilakukan Ganjar lantas membuat Anies Baswedan melayangkan sindiran kepadanya. Yakni Anies Baswedan sempat menyatakan siap menghadapi kekalahan apabila beradu lari pagi. Namun Anies Baswedan akan siap meladeni pesaingnya apabila hendak beradu gagasan. Terima kasih. Saya terima ini sebagai cindera mata. Bakal calon presiden 2024 yang diusung PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo menjalani agenda pertemuan dengan para relawan di Banten. Dalam pertemuan yang digelar pada Sabtu 27 Mei 2023, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu meresmikan sekretariat bersama atau Sekber relawan Ganjar Pranowo di Pakupatan Kota Serang. Diketahui usai meresmikan sekretariat bersama, Ketua Tim Pemenangan Relawan Ganjar yakni Lindung Nainggolan memberikan hadiah yang cukup menarik perhatian. Yakni bacalon Presiden Indonesia diberi cenderamata berupa golok. Lantas raut wajah Ganjar Pranowo ketika menerima golok tersebut tampak kaget. Merespons hal tersebut, Ganjar menyatakan hadiah golok diberikan kepadanya sebagai simbol kekuatan. Seperti diketahui gelaran acara peresmian Sekber kala itu, Ganjar Pranowo turut didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan yakni Ahmad Basarah. Adapun gelaran acara tersebut juga dihadiri sekira 105 organisasi yang menjadi relawan Ganjar Pranowo. Para relawan yakin dan berkomitmen memberi dukungan serta memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Memberikan ini sebagai alat. Kami adalah alat apa membantu masyarakat biar cita-cita kita tercapai. Kami dari relawan semua yang ada di Banten memberikan ini sebagai cindera mata. Terima kasih. Saya terima ini sebagai cindera mata, sebagai lambang kekuatan, bukan lambang kekerasan. Baik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kembali mengisi akhir pekan dengan berolahraga lari pagi bersama masyarakat di sekitaran alun-alun Kota Serang, Banten. Di sela-sela kegiatan lari pagi pada Minggu 28 Mei, Ganjar Pranowo ditanya awak media soal sindiran satu capres yang mengaku kalah jika diajak lari pagi, namun siap jika adu gagasan. Di mana sindiran itu disampaikan oleh baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo pun merespons pertanyaan itu dengan santai. Kader PDIP itu pun malah menunjukkan tulisan yang ada di kaos yang tengah dikenakannya, di mana kaos itu bertuliskan kalau mau sehat, ayo olahraga. Ganjar Pranowo juga mengatakan apa yang dilakukannya dengan berlari pagi untuk menjaga kesehatan. Sementara dikutip dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa kegiatan lari pagi ini sangat bergembira karena antusias yang luar biasa dari masyarakat Serang. Ganjar Pranowo juga menyebut berolahraga merupakan investasi untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Ia bahkan menyebut siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Anies Baswedan menambahkan ada harapan agar kontestasi Pilpres ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah jika Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Mei. Dalam pertemuan, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani sebagai juru kampanye PDI Perjuangan pada pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Puan saat makan malam bersama di Sumber Bestik Pak Darmo di Jalan Honggowongso, Solo. Selain mandat itu, mereka juga berbicara banyak hal. Dikutip dari Tribun Solo, selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP tersebut. Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo. Bahkan, Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan Puan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi juru kampanye PDIP. Selesai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di Auditorium UMS Solo. Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat mengungkap sejumlah agenda politiknya di Solo. Selesai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik, salah satunya bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Eti Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Sementara itu untuk tujuan kedatangan ke Solo diakui Puan lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapil lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif. Sebelumnya Puan Maharani menanggapi terkait penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ganjar mendapatkan perolehan suara 49,9%, sementara Prabowo Subianto unggul dengan perolehan 51,1%. Hal itu diakui Puan merupakan sebuah tantangan baik bagi Ganjar maupun PDIP. Oleh karena itu, Puan juga menambahkan partainya akan mengevaluasi hal tersebut. Tujuannya agar menaikkan lagi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP, termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu kandidat yang digadang akan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dinilai kian menambah daya elektoral Erick untuk diusung sebagai cawapres. Hal tersebut disampaikan pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak pada Sabtu 27 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Zaki mengungkapkan Erick Thohir menjadi andalan Presiden Jokowi dalam beberapa penugasan khusus. Terlebih selama 3 tahun Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Hal itu ditambah dengan sejumlah kebijakan Erick Thohir berhasil memberi dampak positif besar, bahkan dapat meringankan beban masyarakat. Karenanya semakin membuat citra positif Erick Thohir semakin menguat. Adapun kebijakan Erick Thohir tersebut meliputi program kredit usaha rakyat, Mekar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai Padi BUMN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal namanya diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com, Menparekraf pun menyebut masyarakat nantinya menginginkan sosok pemimpin yang bisa membantu dalam proses percepatan pembangunan. Pemimpin nantinya juga harus fokus terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, isu utama selain lapangan pekerjaan adalah pengendalian harga bahan pokok, sehingga pemikiran dan landasan serta solusi yang ditawarkan harus mengenal terhadap kebutuhan masyarakat. Soal menjadi cawapres menurut Sandi nantinya akan berdasarkan dari keputusan partai politik. Sementara menurut hasil survei Lembaga Survei Jakarta terbaru menunjukkan nama Sandiaga Uno mendapat elektabilitas tertinggi untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 hingga 17 Mei 2023 dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto juga mengatakan dalam survei tersebut muncul nama Kepala Badan
dan Intelijen Negara Budi Gunawan. Adapun persentase nama Budi Gunawan berada di 7,6%. Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi menyebut partainya mengusulkan Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ia pun menuturkan Sandiaga Uno merupakan satu di antara tokoh yang dalam hasil surveinya cukup bagus. Dirinya juga menjelaskan P3 telah melakukan komunikasi dengan Menparekraf tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya akan memantapkan bacawa pres Ganjar pada Juni 2023. Arwani mengatakan langkah memantapkan cawapres Ganjar itu adalah buah kerjasama politik antara P3 dan PDIP. Ucapan bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Anies Baswedan soal adu gagasan dan adu lari telah sampai di telinga Ganjar Pranowo. Namun baca pres PDIP itu mengaku tidak merasa tersindir dengan ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan itu disampaikan Ganjar ketika dijumpai saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023 pagi tadi. Ganjar mengatakan ucapan itu hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan. Untuk diketahui, kaos yang dikenakan Gubernur Jawa Tengah itu bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Lebih jauh, Ganjar Pranowo enggan mengomentari perkataan Anies. Seperti diketahui, sebelumnya Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya saat pidato dalam acara Hari Ulang Tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei lalu. Dia bahkan menggunakan satir siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir oleh ucapan baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan yang mengatakan, kalau adu lari pagi siap kalah, tapi adu gagasan akan siap meladeni. Ganjar mengatakan, ucapan tersebut hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan saat lari pagi di alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu, 28 Mei 2023. Kaos yang ia kenakan bertuliskan, "Kalau mau sehat, ayo olahraga." Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Dia bahkan menggunakan satire siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden, Pilpres, 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Sebab, kata Anies, ada harapan agar kontestasi pemilihan presiden, Pilpres, ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan ke Ganjar, yang kerap lari pagi di sejumlah kota usai ia ditetapkan sebagai baca pres oleh PDIP.
Pengamat menilai Presiden Joko Widodo sulit untuk menguasai bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo karena ada pengaruh kuat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Untuk itu, Presiden Jokowi nampak lebih condong memberikan dukungan pada Prabowo Subianto. Hal inilah yang membuat Jokowi terlihat seperti bermain dua kaki demi mengamankan kepentingannya. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah seperti dikutip dari Tribun News Sabtu 27 Mei. Deddy mengatakan Jokowi berupaya mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Hal ini dengan harapan Prabowo lebih loyal dari Ganjar bila kemudian terpilih. Deddy menilai Jokowi saat ini bermain dua kaki, yakni mendukung Ganjar dan juga Prabowo. Jokowi hadir dalam deklarasi Ganjar sebagai capres bahkan rela terbang ke Bogor, padahal kala itu ia sedang berada di Solo untuk menghabiskan libur lebaran. Namun di sisi lain, ia merestui relawannya untuk mendukung Prabowo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tria Politika, Agung Baskoro, mengatakan Jokowi tentu mendukung Prabowo dengan pertimbangan elektabilitasnya. Relasi antara Jokowi dan Prabowo sudah terjalin sejak 2012 lalu saat mantan wali kota Solo itu maju Pilgub DKI. Kemudian berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019, namun dalam kontestasi ini, keduanya menjadi rival. Barulah selesai Pilpres 2019, Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke kabinetnya. Agung mengatakan Jokowi tak lebih dari petugas partai di hadapan PDIP. Namun di sisi Gerindra, ia dianggap sebagai kingmaker. Beda perlakuan tersebut yang otomatis memberi rasa kenyamanan bagi Jokowi. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berkomentar bahwa Presiden Jokowi diduga memberikan sejumlah sinyal mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Pasalnya, menurutnya sinyal itu ditandai dengan sikap anak-anak Jokowi belakangan ini, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Bahkan nama Prabowo Subianto pun muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Seperti dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Mei 2023, Agung mengatakan bahwa sinyal itu ditandai dengan sikap Gibran dan Kaisang belakangan ini. Hal itu pun menurutnya belum ditambah kode-kode politik yang ditebar oleh Gibran dan Kaisang soal dukungan eksplisit kepada Prabowo sebagaimana Jokowi. Bahkan nama Prabowo Subianto muncul dalam musyawarah rakyat atau musra yang digagas relawan Jokowi. Sehingga menurutnya semakin masuk akal bila saat musra beberapa waktu lalu, bukan hanya nama Ganjar yang mengemuka, namun juga ada nama Prabowo dan Airlangga Hartarto. Menurut Agung, sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto itu muncul lantaran relasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo memang sudah terjalin lama saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Lalu berlanjut pada Pilpres 2014 dan 2019 ketika Prabowo menjadi rival Jokowi dalam kontestasi. Menurut Agung, hal tersebut juga semakin memperkuat chemistry antara Prabowo dengan Jokowi. Sementara di saat yang sama, menurut Agung, Presiden Jokowi tak lebih hanya sebagai petugas partai